kabar horor. Selamat malam sahabat kahor yang berbahagia. Malam ini Bang Fawa akan menceritakan kisah lanjutan dari video sebelumnya tentang misteri Bukit Orang Bunian, yang dalam hal ini sudah memasuki episode terakhir. Jangan kemana-mana. Sebelumnya Bang Fawa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sobat semuanya yang setia selalu menemani Bang Fawa di dalam bercerita tentang kisah-kisah horor ini. Oke, langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita ikuti kisahnya. Misteri Bukit Orang Bunian di episode terakhir ini. Supardi melihat Buyung dengan tatapan aneh. Bisa-bisanya pria tanpa hati ini memperhatikan anak laki-lakinya, padahal dia sendiri juga yang sebelumnya bersedia menjerumuskan anaknya pada rencana pemusnahan padi di sawah. Tatapan ragu juga diperlihatkan oleh dukun Sinur yang tahu bagaimana sikap keras Buyung semula. "Kena sekali kalimat panci tadi padamu, Yayung," sindir Sinur. Saya tidak peduli. Cepat berikan cara dan apa yang harus saya dan Supardi lakukan untuk menghabisi mereka itu nih, ujar Buyung tanpa mengendurkan alis matanya yang sudah menajam sejak tadi. Si dukun Nur membaca keseriusan itu. Ia lalu masuk ke bilik dengan pintu kayu tua di rumahnya, lokasi yang digunakan Nur untuk mencari pencerahan sekaligus lokasinya memelihara peliharaan gaibnya, yaitu Jundai. Sementara Nur di dalam, Buyung dan Supardi menunggu di luar. Supardi begitu kikuk berada di samping si Buyung. Entah apa yang ada di pikirannya tak tertebak saat ini. Setelah hampir 15 menit di dalam, Nur keluar dengan peluh yang membasahi daster coklatnya. Wajah dan nafasnya terlihat seperti seseorang yang sudah berlari selama puluhan kilometer tanpa henti. Kalian harus tahu, risiko pekerjaan ini sangat besar. Apa yang akan kalian lawan bukanlah 1 atau 2 orang. Saya berlepas diri dari apa yang akan kalian kerjakan. Silakan kalian kerjakan sendiri. Jangan bawa-bawa saya ke lokasi itu. Paham? Kecam si Nur. Jadi kau tidak bisa melakukan apa-apa nih? Seorang dukun yang terkenal itu ternyata serendah ini, tantang si Buyung. Ekspresi dingin dan tanpa rasa takutnya memang bukan seperti orang biasa. Jaga mulutmu, Yung. Saya berikan kalian caranya, tapi jangan kalian suruh saya yang melakukannya sendiri di sana, jawab si Nur. Jadi apa kegunaan semua benda ini? Buyung memotong begitu saja penjelasan Nur. Wajah Nur terlihat sangat kesal. Namun ia melunak dan mulai menjelaskan satu persatu kegunaan barang-barang tersebut. Paku besar berwarna hitam adalah cara awal untuk mengeluarkan bunian. Paku ini ditancapkan pada tanah dan pohon-pohon besar yang ada di kawasan bukit. Kegunaannya sama dengan tongkat pancang yang dipakai Badaro dan Patia saat membuka perkampungan Rangkiang dulu. Bunian akan hadir dalam mimpi orang yang menancapkan paku-paku itu nantinya dan melakukan perundingan. Sementara kertas yang terikat itu berisi rajah perjanjian dengan jin liar yang ada di sana. Untuk dapat menundukkan jin yang sudah mengerubungi sesajen dan rajah lainnya di sawah, penggunaannya harus memberikan darah di setiap titik sawah. Lalu setelah semuanya diberi titik, tuangkan darah yang sama di atas kertas dan simpan di dalam saku. Dengan begitu para jin akan mengikuti kemanapun si pemilik kertas itu. Kunyit-kunyit ini adalah granat, namun hasilnya bukanlah ledakan. Ketika kunyit-kunyit ini dilemparkan, para jin akan berlari ke arah kemana kunyit ini dilemparkan. Itu kenapa saat pengobatan klenik untuk anak kecil yang demam, kunyit ini digerakkan dari ujung kepala anak kecil hingga ujung kakinya, lalu dilemparkan menjauh. Tujuannya agar para jin yang hinggap di tubuh anak kecil itu pergi dan terlepas seiring dengan dibuangnya kunyit itu. Penjelasan Nur berhenti pada ketiga benda itu. Ia menahan kalimat penjelasannya dan terlihat ragu.
Saya sebenarnya berharap dengan 3 benda itu sudah bisa menyelesaikan kerjaan kalian, ujar si Nur. Emangnya kenapa? Ujar Supardi. Ketiga benda tadi masih digunakan untuk menggertak, tapi benda-benda sisanya digunakan untuk perang yang sebenarnya. Nur menyisihkan 2 barang yang belum ia jelaskan, pisau dan daun kering. Saya peringatkan sekali lagi, pergunakan keduanya saat sudah terdesak. Jangan sembarangan dipakai, ujar si Nur. Pisau pendek yang terlihat tidak terlalu tajam itu adalah sebuah pedang di alam gaib. Dengan pisau itu, penggunaannya dapat mengenai bunian yang berada di sisi dunia yang berbeda dari dunia manusia. Selain itu, jika pisau ini ditancapkan di tanah, hasil tancapannya akan membuat gempa di dunia bunian. Sedangkan bunga layu yang terlihat tidak berarti itu dapat diredam bersama minyak tanah. Semua minyak tanah yang diredam bersama bunga tersebut lalu dibakar. Apinya tidak hanya menghabisi pepohonan di dunia nyata, namun juga dunia bunian. Karena efek massal yang diakibatkan keduanya sama dengan mendeklarasikan perang. Supardi bergetar mendengar hal itu. Ia sama sekali tidak terbayangkan jika sampai peperangan antar dunia akan terjadi. Namun, kematian pagar alam sepertinya menjadi alasan hal itu sangat mungkin terjadi sebagai akhir terburuk rencana ini. Sudah, kemarikan tangan kalian, perintah si Nur. Dengan ragu, Supardi dan Buyung menyerahkan tangan mereka. Sebuah garis lalu dibuat Nur pada telapak tangan keduanya. Lalu seluruh benda tadi diserahkan kepada Supardi dan Buyung. Itu tanda bahwa barang-barang ini adalah tanggung jawab kalian. Apa yang kalian lakukan dengan benda-benda itu tidak akan ada hubungannya dengan saya, ujar si dukun Nur. Setelah keduanya menghilang dari pandangannya, Nur masuk ke rumahnya dan mengemasi beragam sesajen dan benda-benda yang ia gunakan pada prakteknya tadi malam di kamar. Keadaan kamarnya sangat kacau dan berbagai peralatan yang ia gunakan rusak. Sebuah batok kelapa di sana terlihat pecah menjadi 3 bagian dengan bekas goresan cakar yang sangat dalam. Nur mengemasi benda-benda itu dengan tangan yang masih menggigil karena trauma dan teringat bayangan mengerikan yang ditujukan padanya tadi malam saat praktek ini dilakukan. Sebenarnya, Nur semula berani untuk hadir di sana dan melawan langsung bunian itu. Orang bunian bukanlah lawan yang begitu kuat jika menghadapi jin-jin liar yang sudah patuh padanya. Namun, yang ia takutkan bukanlah bunian. Ada entitas lainnya di bukit itu. Para penghuni bukit lainnya yang jauh lebih berbahaya daripada bunian. Makhluk-makhluk berbahaya yang langsung mengancam dan menyerang Nur saat mencoba menerawang para penghuni bukit itu tadi malam. Dan karena hal itu juga Nur tahu kekuatannya tidak akan sampai jika harus berhadapan dengan mereka. Namun, ia bisa apa? Kedua orang itu begitu keras kepala. Ditambah lagi tawaran uang yang besar dari 2 orang itu membuat Nur memberikan itu kepada mereka. Entah ada atau tidak yang akan selamat dari mereka ya. Saya penasaran, gumam si Nur. Kemudian, di tempat lain, semalam suntuk Bagindo Sati dan beberapa warga berkeliling mencari keberadaan Guntara, Abbas, dan Dedet. Ketiganya benar-benar lenyap begitu saja. Saksi mata terakhir hanyalah Buyung dan 2 orang petani itu. Namun, kedua petani itu Bagindo perintahkan untuk tidak membocorkan apa yang mereka lihat kepada warga yang lain. Khawatir akan menimbulkan kepanikan baru. Selain itu, Bagindo juga masih beranggapan Datuk Pagar Alam masih hidup. Entah bagaimanapun caranya. Namun hingga pagi menjelang, pekerjaan melelahkan itu tidak membuahkan hasil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan 2 anak itu dimanapun. Begitu sudah menanyai semua orang yang ia kenal dan temui, serta mencari di semua tempat yang biasa Guntara kunjungi. Namun tidak ada satupun yang melihat Guntara sejak kemarin. Di rumah, Ibu Guntara termenung dengan pandangan kosong, menghadap jendela rumah. Tina, adik Guntara, juga diserahkan kepada saudara dekat Guntara, karena ibunya yang benar-benar tidak bisa lagi mengontrol pikirannya. Salah satu tetangga harus menemani Ibu Guntara, agar ia tidak melakukan hal-hal lain. Apa benar Guntara dimakan harimau ya Bu?
Apa Guntara anak saya sudah nggak ada ya? Racau ibu Guntara. Sudah hampir 18 jam Guntara belum pulang. Istighfar Bu, istighfar. Insya Allah Guntara masih selamat. Nanti akan pulang, ujar tetangganya menenangkan. Di lokasi lain, di rumah Abbas, Mina dan Nek Pampang sama khawatirnya. Nek Pampang terus membuka pintunya, memandangi arah luar, berharap Abbas dengan wajah cerianya muncul. Terserah dia habis dari mana atau melakukan apa. Yang Nek Pampang inginkan hanyalah cucunya itu pulang dengan selamat. Di dalam kamar, Mina membenamkan kepalanya ke bantal yang sudah basah oleh air matanya sejak tadi malam. Abang, pulang bang, rintih Mina di sela-sela segukan tangisnya. Tiba-tiba saja terdengar suara motor berhenti di halaman rumah dan disusul suara langkah seseorang terdengar masuk ke dalam rumah. Mina terperanjat dan berharap itu adalah Abbas yang pulang. Mina dengan susah payah bangun dari kasur dan merangkak ke ruang tengah. Namun ekspektasinya melihat Abbas ternyata harus patah. Orang yang masuk tadi adalah Buyung dengan sebuah plastik hitam di tangannya. Di ambang pintu ada Supardi dengan kepulan asap rokok di sekelilingnya. Di mana minyak tanah? Tanya Buyung kepada Nek Pampang. Ada sedikit di dapur. Mau kau gunakan untuk apa, Yung? Tanya Nek Pampang. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Buyung berlalu ke belakang dan mengambil sebuah wadah berisi minyak tanah, lalu membawanya keluar. Tidak akan cukup. Kita perlu lebih banyak, ujarnya kepada Supardi. Ya sudah, kita cari ke warung, cari wadah untuk menampungnya, ujar Supardi. Mereka lalu pergi begitu saja tanpa menjelaskan apapun kepada Nek Pampang dan Mina yang seakan-akan tidak ada di rumah itu. Mina memandangi Nek Pampang yang sama bingungnya. Apa yang akan dilakukan ayahnya itu? Dan kenapa ia seakan tidak peduli kepada Abbas, anak kandungnya sendiri belum pulang hampir selama 1 hari 1 malam. Supardi dan Buyung berkeliling kampung, mencari minyak tanah dan wadah-wadah penampung yang bisa mereka gunakan untuk rencana mereka. Semua wadah berisi minyak tanah itu ditempatkan di rumah Buyung. Masing-masing wadah dicelupkan bunga layu pemberian Nur dan dibiarkan begitu saja. Supardi sebenarnya tetap bersikeras akan menempuh jalur diplomasi dan menghindari pertarungan. Namun Buyung sama kerasnya dengan mengatakan bahwa semua harus dipersiapkan sejak sekarang. Malam ini kita hanya menancapkan paku-paku itu, paham? Ujar Supardi. Buyung tidak menjawabnya. Ia menghitung jumlah paku dan kunyit yang diberikan si dukun Nur. Ia juga membuka kertas berisi rajah berbentuk lingkaran yang menurut si Nur digunakan untuk menundukkan jin-jin liar di sekitar. Brengsek, ujarnya sambil menggenggam kertas itu. Kenapa kau? Tanya Supardi dari sudut ruangan. Tidak ada. Cepat masukkan bunga ke minyak itu dan kita mulai bekerja nanti malam, ujar Buyung sambil melipat lagi rajah itu. Ya, ini sedang saya lakukan, ujar Supardi. Sementara itu di alam bunian, suara teriakan dari salah satu sisi keramaian menarik perhatian orang-orang yang berkumpul di sana. Dedet dan Heri terkejut dengan teriakan yang cukup nyaring itu dan langsung melihat ke arah sumber suara itu. Tak lama, mereka melihat seorang anak yang berlari keluar dengan tunggang langgang dari keramaian. Ia terjerembab dan masih histeris sambil menutup matanya. Dedet menghampiri anak yang masih terus berteriak itu. Dan saat itu juga ia sadar bahwa anak itu adalah Guntara. Apa dia Guntara Bunian ya? Tanya Dedet ragu. Sepertinya tidak. Coba kau periksa, ujar si Heri. Par, Guntara, panggil Dedet sambil perlahan mencoba menyentuhnya. Guntara membuka matanya dengan ragu. Apalagi saat ia melihat Dedet ada di hadapannya. Ia sempat terkejut dan khawatir Dedet adalah salah satu bagian dari mereka. Ia menurunkan pandangan ke arah kaki Dedet untuk memastikan arah kakinya benar. Setelah yakin Dedet memiliki arah kaki yang normal, wajah ketakutan Guntara pudar dan langsung memeluk si Dedet. Bang Dedet, Guntara setengah menjerit sambil memeluk Dedet yang berjongkok di hadapannya. Iya Guntara, kenapa kamu bisa ada di sini? Tanya Bang Dedet bingung tanpa melepaskan pelukan Guntara padanya. Aku gak tahu bang,
Aku hanya mengejar Abbas tadi dan tiba-tiba kampung kita sudah berubah begini, ujar Guntara gemetar. Abbas yang masih digantung pada papan kayu mendengar namanya disebut, lantas mengenali suara itu. Tara, panggilnya. Guntara tersentak dan melepaskan pelukannya. Ia melihat ke sekeliling untuk memastikan siapa yang memanggilnya. Tara, itu kamu ya Tara, panggil Abbas dengan lemah. Guntara tidak menemukan sumber suara itu. Namun, ia sangat mengenali suara sahabatnya itu. Iya, Abbas, jawab Guntara. Namun, suara yang tadi memanggilnya tidak menjawab pertanyaan itu. Bang, Abbas juga di sini ya bang, tanya Guntara. Dedet menatap Guntara dengan nanar. Ia ragu untuk memberitahunya, namun keadaan mengharuskannya untuk jujur. Iya Tara, jawab Dedet pelan. Hah, di mana bang? Tanya Guntara lagi. Dedet menunjuk ke arah 2 buah tiang kayu yang ada di dekat surau tanpa berkata apapun. Guntara bangun dan berjalan sedikit memutar untuk melihat apa yang ada di balik pancang kayu itu. Ia akhirnya melihat pemandangan mengerikan itu. Abbas dengan wajah pucat diikat pada sebuah batang kayu dan di hadapannya juga terikat Datuk Pagar Alam yang wajahnya sudah memutih dan tidak bergerak. Abbas membuka matanya sedikit dan melihat ke arah Guntara yang memandanginya dari bawah. Tara, di sini juga kamu, ujar Abbas lemah. Abbas, Datuk Pagar Alam, pekik Guntara. Dedet dengan sigap bangkit dan menutup mulut Guntara dan memintanya diam. Jangan berteriak Tar, pesan si Dedet. Namun tiba-tiba dari arah belakang Dedet berhembus angin halus yang seakan berhenti di belakangnya, disusul dengan aroma kayu dan bunga yang sangat kuat. Apa yang kalian lakukan di sini? Ujar Sufyan yang sudah berdiri di belakang Dedet dan Guntara. Dedet terperanjat. Aura sosok bernama Sufyan ini begitu berbeda. Ada perasaan yang begitu mengintimidasi Dedet ketika sosok itu berbicara padanya. Ia bahkan tidak sanggup menatap wajahnya, padahal berwujud seperti manusia biasa. Kami, Dedet terbata-bata. Ia tidak bisa lancar berbicara dan gemetar di hadapan Sufyan. Hingga tiba-tiba Heri angkat bicara. Ini anak kandung saya. Dia masuk ke sini karena kalian membuka batas itu. Dia masuk bersama anak yang bersalah itu. Tunjuk si Heri. Sufyan mendengarkan Heri tanpa melepaskan pandangannya dari Dedet. Anakmu ini membantu orang itu menghabisi sawah dan bukit kami, tanya Sufyan kepada Heri. Tidak, saya mengejar Abbas. Saya juga korban. Saya bersama Datuk Pagar Alam malam itu, ujar Dedet panik. Sufyan memandangi Dedet dalam-dalam. Sufyan mendekatkan tangannya ke arah kening Dedet. Dedet tidak bisa mengelak dan hanya bisa pasrah. Namun ternyata sentuhan itu terasa begitu dingin dan tidak ada apapun yang terjadi. Tubuhmu masih ada di bukit. Kau masih bisa hidup kalau pulang sebelum matahari terbenam di dunia ini. Pulanglah, sampaikan pesan untuk mereka yang jahat agar menghentikan niat buruk mencederai perjanjian luhur ini dan menghancurkan rumah kami, ujar Sufyan. Dedet hanya terdiam. Ia memandangi langit yang seperti tertahan pada kondisi menjelang malam itu. Dedet memandang ke arah Heri di sampingnya. Ya, dunia ini akan terus senja selama waktu yang lama. Namun, apa yang kita lakukan dari tadi sudah setara beberapa hari di dunia manusia. Mungkin di sini kau hidup, tapi tubuhmu di dunia bisa saja rusak, berpindah tempat atau bahkan mati sehingga kamu tidak bisa kembali. Jelas si Heri. Semua manusia yang masuk ke dunia bunian saat pembatasnya terbuka, jasadnya akan terkumpul di satu titik di tengah hutan. Kondisi mereka seperti orang tidur normal. Hanya saja ada sebuah tabir yang membuat mereka tidak bisa terlihat oleh manusia lainnya. Tabir ini akan hilang jika pembatas itu terbuka lagi karena beberapa alasan. Tabir akan terbuka saat salah satu orang diizinkan untuk kembali ke dunia nyata tanpa berbuat apapun yang membuatnya kekal di dunia bunian. Atau sebaliknya, tabir juga akan terbuka saat orang itu memutuskan untuk menetap di dunia bunian. Hal inilah yang terjadi pada Heri.
ketika ia memilih memakan makanan di dunia bunian. Tubuh aslinya di dunia nyata terbangun dan keluar dari tempat itu dengan sendirinya. Namun, karena roh asli Harry sudah terikat di alam bunian, hanya raga tanpa kepribadiannya yang pulang. Tapi, ada sebuah hal yang terlarang dilakukan oleh manusia di dunia nyata terhadap tubuh orang-orang yang sedang berada di dunia bunian, yaitu memindahkan tubuh itu sebelum sang pemilik tubuh sadar dan kembali. Hal ini dapat mengakibatkan ruh tidak bisa kembali ke dunia nyata. Ia bisa menjadi depresi, koma, atau bahkan meninggal dunia. Kami sama seperti kalian. Kami di sini bertempat tinggal. Kami makan, beribadah, dan menikah. Kami juga memiliki anak-anak dan keluarga. Jadi, kami harap kalian sebagai manusia lebih bijaksana lagi dengan titah kalian sebagai khalifah bumi, ujar Sufyan. Dedet terdiam. Ia tidak bisa berkomentar apapun tentang itu. Sufyan lalu menyadari di balik punggung Dedet terdapat manusia lainnya. Ciri-ciri manusia yang memiliki cekungan di antara bibir dengan hidungnya jelas membedakan keberadaan manusia dengan bangsa bunian di sini. Siapa anak itu? Tanyanya. Guntara bergetar. Perlahan ia berangsur keluar dari persembunyiannya. Saya Guntara. Saya masuk ke dunia ini karena perintah kertas dari Datuk Pagar Alam untuk mengejar Abbas. Jelas Guntara tanpa bisa menyembunyikan kegugupannya. Kertas dari Pagar Alam? Bisa kau tunjukkan pada saya? Ujar Sufyan. Guntara mengangguk. Ia merogoh sakunya, namun kertas yang semula ia simpan di saku belakang celananya itu kini sudah lenyap. Guntara panik dan mencoba memeriksa seluruh saku di celananya. Namun kertas itu benar-benar hilang. Hilang? Ujar Guntara cemas. Sufyan lalu mendekat. Tangannya terjulur ke arah kepala Guntara dan menyentuhnya sama seperti yang ia lakukan pada Dedet sebelumnya. Ia menyentuhnya cukup lama sebelum melepaskan jarinya dari kening Guntara. Kau masuk bukan dari batas yang kami buat. Saat ini tubuhmu masih ada di kaki bukit bersama tubuh manusia-manusia lain. Kami tidak menutupinya karena kau masuk bukan melalui gerbang yang kami buat. Tapi kenapa kau bisa masuk ke sini? Tanya Sufyan. Saya tidak tahu, jawab Guntara gugup. Sufyan lalu berpaling ke arah Harry yang berdiri di samping Dedet. Harry menunduk segan dengan Sufyan di hadapannya. Kami tidak memiliki urusan pada dua orang ini. Tunjukkan mereka cara pulang dan pastikan mereka menyampaikan pesan dari kita. Kami sudah terlambat menyelamatkan Pagar Alam dan kami akan tetap menahan anak ini sampai niatan buruk manusia-manusia itu hilang, ujar Sufyan. Harry mengangguk. Ia kemudian meminta izin untuk membawa Dedet dan Guntara menjauh dari surau Pamatang di dunia bunian itu. Guntara sempat memberontak, apalagi ia melihat Abbas yang masih bernafas dan terlihat tersiksa di atas sana. Pak, Abbas bawa juga pak, Guntara memberontak. Belum, kita bisa bebaskan Abbas setelah kita menghentikan ayahnya di dunia nyata. Itu tugas kalian berdua dan keselamatan temanmu itu ada di tanganmu sekarang, ujar Harry sambil menarik tangan Dedet dan Guntara menjauh. Guntara menatap Abbas dengan tatapan nanar. Abbas menatapnya balik dengan mata yang terlihat begitu lelah. Ada sedikit senyuman di bibir Abbas sebelum akhirnya ia menunduk kembali seperti orang tertidur. Harry, Dedet, dan Guntara berjalan hingga ke salah satu sisi jalan yang mengarah ke sawah dan bukit. Mereka berhenti di sana dan Harry memberikan penjelasan pada keduanya. Bukit di sana itu adalah batas antara dunia bunian dan dunia kalian. Kalian pergi ke sana dan temukan tubuh kalian di antara pepohonan di sana. Itu cara kalian untuk bisa kembali. Jangan pernah berbalik ke belakang, jelas si Harry. Tapi Abbas pak, potong Guntara. Ini justru adalah cara menyelamatkan dia. Kalian kembali ke dunia manusia. Kabari meninggalnya Pagar Alam dan tertahannya Abbas di dunia ini. Kalian harus menghentikan orang-orang dari menjajah bukit ini dan mengacaukan perjanjian luhur antara manusia dan bunian, ujar si Harry. Bagaimana kalau bunian melanggar janjinya ya? Potong si Dedet.
Ayah sudah bertahun-tahun tinggal di sini, dan Bunyan lebih bisa dipercaya daripada manusia di dunia kita, jawab Harry dengan tatapan serius. Meskipun berat, Guntara dan Dedet akhirnya meninggalkan Harry lalu berjalan ke arah bukit. Keduanya tidak berpaling dan berjalan lurus ke bukit yang gelap tanpa membawa penerangan apapun. Sepeninggal Harry, Dedet dan Guntara, Sufyan membubarkan para Bunyan yang mengerumun di depan tiang kayu Abbas dan pagar alam. Sufyan mendekat lagi ke arah Abbas. Ia memandangi Abbas dengan tatapan datar, lalu berkata, "Kalau bukan karena leluhur kalian mengikat kami dengan janji, kami tidak akan menggunakan cara lunak seperti ini. Kami hanya bisa membalas, bukan memulai," ujar Sufyan. "Kalau Bapak menahan saya dan berharap ayah akan membatalkan rencananya karena ada saya di bukit ini, Bapak salah besar. Ayah tidak akan mempedulikan saya meskipun saya mati," ujar Abbas terisa. Sufyan terdiam. Ia baru saja akan menjawab kalimat itu. Namun tiba-tiba, sebuah jeritan melengking terdengar dari kejauhan. Seorang Bunyan yang ada di kampung Sufyan, ia perintahkan untuk melihat apa yang sudah terjadi. Tak lama, Bunyan itu kembali dan membawa pesan. "Linda terbunuh di depan rumahnya dengan kepala terbelah." Mata Sufyan berubah menjadi merah dan giginya bergemetar. "Siapa pelakunya?" Tidak ada yang tahu, tapi ada bekas terbakar dan sebuah tombak yang masih menancap di tanah menembus kepalanya hingga terbelah dua," ucap Bunyan itu. Tombak itu berasal dari atas. Sesaat ketika Sufyan akan pergi ke lokasi terbunuhnya salah satu warganya itu, tiba-tiba saja ada sebuah dentingan di kepalanya. Tanda adanya seseorang dari dunia manusia yang mencoba berkomunikasi dengan dunia Bunyan. Kemudian, Dedet dan Guntara menyusuri jalan sawah itu dan mulai mendaki bukit. Di sepanjang jalan, keduanya tidak saling berbicara apapun, apalagi menoleh ke belakang, sesuai dengan pantangan yang disebutkan oleh Harry sebelumnya. Semakin dalam keduanya masuk ke dalam hutan bukit. Suasananya terasa semakin berubah. Di sana benar-benar hening tanpa ada suara. Setiap langkah yang dilakukan keduanya bisa terdengar jelas. Bahkan suara jantung Guntara seakan bisa ia dengar sendiri di telinganya. Hutan yang mereka masuki didominasi oleh pepohonan tinggi dan semak-semak. Walaupun tanpa pencahayaan, mereka bisa melihat sekeliling hutan dengan mudah. Sampai akhirnya mereka menemukan lokasi yang dimaksudkan oleh Harry. Pada sebuah lokasi di tengah hutan itu, terdapat tempat datar dengan rumput berwarna kuning keemasan. Di sana, terbaring banyak manusia tanpa busana yang terlihat seperti tertidur, dan sebagian lagi terlihat menyatu dengan alam. Entah sudah berapa lama mereka ada di sana, tapi ada yang di sekeliling tubuhnya melilit akar-akar tanaman, dan ada yang sudah terpendam tanah hingga batas telinganya. "Ini semua orang-orang yang masuk dunia Bunyan dan memilih tidak kembali ke dunia aslinya," gumam Dedet sambil berjalan menjinjit di antara tubuh-tubuh itu. Mereka harus menemukan tubuhnya masing-masing lalu masuk ke tubuh itu secepatnya agar bisa kembali pulang. Namun, menemukan tubuh sendiri di antara ratusan tubuh di sana bukanlah hal yang mudah. Ada ratusan orang yang terbaring, dan keadaan mereka semua tanpa busana. Membedakan antara satu dan lain adalah hal yang cukup sulit, apalagi posisi tubuh itu berada di lokasi yang acak. Guntara dan Dedet akhirnya berpencar. Jasad yang posisinya sudah menyatu dengan sebuah pohon menjadi titik temu mereka nanti jika mereka tidak membuahkan hasil. "Cepat saja, kalau kamu menemukan tubuhmu, masuk. Kita tidak tahu semenit kita mencari di sini akan setara dengan berapa jam di dunia manusia," pesan Dedet yang dibalas anggukan oleh Guntara yang mulai mencari di arah yang terpisah. Dedet memeriksa satu demi satu tubuh di sana. Ia menemukan beberapa orang yang berwajah familiar, orang-orang yang konon hilang ketika mendaki bukit, dan beberapa lagi orang yang ia kenal tidak waras di kampung yang berada di sisi lain bukit. Sampai pada satu sudut, ia menemukan tubuh laki-laki yang sudah dililit akar yang sangat kuat dari kaki hingga lehernya.
Dede tercekat dan tubuhnya bergetar menahan tangis. Ayah, lirihnya. Jasad Harry ada di sana, terbujur kaku dan memutih. Tubuhnya sudah menyatu dengan alam bunian. Dan itu tandanya ia tidak bisa kembali ke dunia manusia. Di tempat yang berbeda, Guntara juga melakukan hal yang sama dengan Dedet. Namun, ia terfokus memeriksa tubuh-tubuh yang berbadan anak kecil saja seperti dirinya. Namun, yang ia temukan justru tubuhnya Abbas. Tubuh sahabatnya itu terbaring dengan tangan bersedekap. Tidak ada akar atau apapun yang melilit tubuhnya. Wajahnya terlihat tenang dan seperti tidur. Berbeda dengan yang Guntara lihat di atas tiang kayu tadi. Bertahan, Bas, bertahan, bisik Guntara dan melanjutkan pencarian tubuhnya sendiri. Beberapa waktu sebelumnya, di dunia manusia, hari sudah kembali sore. Sudah lebih dari 24 jam Guntara dan Abbas hilang. Penampilan Bagindo Sati semakin kacau. Ia sudah 2 hari tidak tidur sejak malam sisir sawah terakhir bersama almarhum Pak Soleh waktu itu. Rambut klimisnya terlihat kering dan berantakan. Kantung matanya menghitam dan kelelahan benar-benar terlihat dari air wajahnya. Bagindo ndak istirahat dulu, biar kami aja yang melanjutkan mencari Guntara dan Abbas, ujar salah satu warga yang sadar dengan lelahnya Bagindo Sati. Ya, terima kasih Pak, tapi tidak apa-apa Pak, saya juga tidak akan bisa tidur selama Guntara belum pulang, ujar Bagindo Sati lemah. Rasa sayangnya sebagai ayah menghilangkan rasa lelah dan lapar yang sekarang ia rasakan. Bagindo sama sekali tidak makan, kecuali roti-roti kecil yang ditawarkan warga lainnya padanya. Ia juga tidak mandi, hanya air wudhu saja yang melewati wajahnya dan anggota tubuhnya selama 2 hari ini. Pencarian selalu dihentikan sementara saat azan berkumandang, termasuk saat azan maghrib seperti sekarang. Bagindo Sati memimpin sholat itu mengimami beberapa warga di sana. Semula, Bagindo mengimami sholat seperti biasa. Namun, saat akan bangkit dari rakaat kedua, pandangannya mulai berkunang-kunang dan kakinya melemah. Bagindo terpaksa melanjutkan mengimami sholat dalam posisi duduk hingga salam. Melihat hal ini, jamaah mengetahui Bagindo sudah mencapai batas fisiknya. Mereka sama-sama memaksa Bagindo untuk istirahat dan menyerahkan lanjutan pencarian kepada mereka. Bagindo Sati awalnya kembali menolak. Namun, desakan dari warga dan kemungkinan buruk yang bisa terjadi jika ia meneruskan pencarian dengan fisik seperti ini, akhirnya membuat Bagindo mau untuk pulang terlebih dahulu. Dengan ditemani 2 orang warga, ia pulang ke rumahnya jam 7 malam. Assalamualaikum, salam Bagindo lemah. Waalaikumsalam, ayah, Guntara sudah ketemu, sambut istrinya yang langsung bangkit dan menyambut Bagindo Sati dengan wajah penuh harap. Melihat itu, Bagindo Sati sangat terpukul saat harus menggeleng dan mematahkan harapan istrinya itu. Maaf, tapi Guntara belum ketemu Bu, ujar Bagindo sambil memeluk istrinya. Sontak istrinya menangis dan meraung-raung. Di ruangan tengah, tetangga yang dari tadi menemani Ibu Guntara mengusap air matanya karena iba. Melihat keberadaan tetangga itu, Bagindo Sati memberikan kode untuk ia boleh pulang. Dan tak lupa ia mengucapkan terima kasih. Bagindo Sati juga melihat tanda-tanda bahwa sang istri belum makan dan belum tidur sejak beberapa waktu. Bahkan teh manis yang jadi minuman favorit istrinya sudah dingin dan dikerubungi semut di ruangan tengah. Sayang, ayo kita tidur dulu. Kita butuh istirahat. Nanti kita bangun tahajud, doakan Guntara segera ditemukan selamat, ujar Bagindo Sati sambil menuntun istrinya itu ke kamar. Tak lama, karena begitu lelah dan emosi yang terkuras, keduanya akhirnya tertidur. Di luar, warga masih mencoba melakukan pencarian secara swadaya. Pencarian dilakukan dengan peralatan sederhana, senter, obor, dan mata telanjang. Beberapa juga membawa senjata tajam dan tombak, jaga-jaga jika ada hewan buas yang muncul saat malam tiba. Di tengah pencarian pada salah satu sisi bukit, beberapa warga bertemu dengan 2 orang yang tengah berjalan mendekat ke arah bukit. Anehnya,
Kedua orang ini berjalan dalam gelap tanpa pencahayaan yang memadai. Warga lalu mengarahkan senter mereka ke kedua orang tersebut dan mendapati keduanya adalah si Buyung dan Supardi. Pak Corong, berdua saja Pak?" tanya salah satu warga. Iya, sudah ada perkembangan?" tanya Supardi sedikit kikuk. "Oh belum Pak, ini sudah dari pagi belum ada tanda-tanda dari Abbas, Guntara atau Dedet," ujar salah satu warga. Ya, baiklah, lanjutkan terus saja pencarian. Kalian sudah coba menanjak?" ujar Supardi. "Oh belum Pak, kami tidak berani, takut ada binatang buasnya," ujar warga itu dan dibenarkan oleh rombongan lainnya. Iya, benar berbahaya. Apalagi kalau gelap seperti ini. Ya, lebih baik fokus di bagian bawah dulu saja," ujar Supardi. "Pak Corong mau tambah anggota atau senter Pak? Ini kami ada," tawar si warga. Terima kasih. Tapi tidak apa-apa. Pandangan saya masih cukup kuat dan kami juga bawa senter sendiri. Cahaya bulan masih cukup terang untuk melihat," elak si Supardi. Warga akhirnya berlalu meninggalkan kedua orang itu yang bergerak terus ke arah bukit. Sebenarnya warga heran karena Supardi dan Buyung tidak memutar, tapi bergerak lurus seperti orang mau mendaki. Buyung dan Supardi akhirnya tiba tepat di kaki bukit. Di hadapan mereka kini menjulang pepohonan tinggi yang gelap dengan sedikit cahaya bulan yang menerangi celah-celah dedaunan. Mereka sudah siap menantang para penghuni bunian. Setelah sedikit mendaki, Buyung dan Supardi tiba di lokasi yang cukup curam. Mereka kemudian mengeluarkan kain putih itu dan mengambil paku-paku hitam. Mereka memilih beberapa pohon dan menancapkan paku di sana. Selain itu, mereka juga memaku bagian tebing menanjak di hadapan mereka. Sudah. Dengan begini kita hanya tunggu jawabannya nanti malam. Ayo kita kembali." "Belum. Sekarang kita harus ambil alih seluruh makhluk yang ada di sini," ujar Buyung berbalik. Kita belum tahu bagaimana mereka kan?" cegah Supardi. "Dan kau mau membiarkan anak saya mati membusuk di dunia sana? Pergi saja kau jika nyalimu serendah itu," bentak si Buyung. Supardi berdecak. Buyung selalu selangkah di depannya. Selangkah lebih berambisi, selangkah lebih gila. Buyung pergi ke petak-petak sawah yang sudah terpasang raja. Menemukan sawah-sawah beraja ini cukup mudah, karena raja itu dipasang pada pancang-pancang bambu muda di setiap sudut pematangnya. Tanpa ragu, Buyung membuat sayatan memanjang di punggung tangannya. Ia menyiramkan air di lukanya itu hingga darahnya menjadi banyak dan mengalir deras. Buyung meneteskan darah itu ke sawah-sawah yang sudah ia targetkan. Supardi hanya bisa melihat kegiatan itu tanpa berani terlibat. Ia khawatir akan ada hal buruk yang terjadi. Bagaimanapun, ia awalnya ingin mencari dukun pengganti yang berani menjalankan praktek itu sendiri dan tidak harus dilakukan oleh dirinya. Terakhir, Buyung mengepalkan tangannya hingga mengeluarkan darah segar dan meneteskan darah itu ke kertas raja pemberian sang dukun yang bernama Nur itu. Sebuah sensasi datang pada dirinya. Ia seperti ditempeleng dari arah depan, namun Buyung dapat segera mengembalikan keseimbangannya. "Sudah, kita lihat apa jawaban mereka nanti malam," ujar Buyung sambil mengantongi kertas itu dan pulang bersama Supardi di rumahnya Supardi. Di tempat terpisah, warga memutuskan untuk mengambil resiko dengan berjalan ke arah bukit. Mereka membentuk kelompok besar dengan peralatan pertahanan diri yang lengkap. Pencarian mengitari sawah di sekitar bukit sudah jelas tidak membuahkan hasil. Demi jaga-jaga, salah seorang tokoh agamis dari luar desa dibawa dalam penyisiran menuju lereng bukit itu. "Bismillah, kalau diizinkan Allah, kita akan bertemu anak-anak itu," ujar salah satu warga yang berjalan di barisan paling depan, sambil mengarahkan senter dan obor yang mereka bawa ke sekeliling area bukit itu. "Abbas, Guntara, Dedet," panggil mereka, memulai pencarian sambil mengarahkan mulut mereka ke arah yang berbeda-beda. Tokoh agama yang ikut bersama rombongan itu maju dan mulai mencipratkan air-air yang ia doakan sebelumnya ke beberapa tempat secara acak. Awalnya, warga yang ikut pesimis akan mendapatkan sesuatu di antara luas dan gelapnya hutan di bukit itu. Hingga mereka melihat seseorang terbaring di tengah hutan, di antara rimbunnya semak dan pepohonan. Di sisi lain, karena tugas mereka sudah selesai untuk hari ini,
Supardi dan Buyung berbaring di ruang tengah sambil menghadap langit-langit. Mereka menunggu jawaban dari apa yang sudah mereka lakukan untuk memancing Bunian keluar. "Jadi mereka akan menghampiri kita dalam mimpi kan?" tanya Supardi. Ya," jawab Buyung singkat. "Baguslah, akan sangat mengerikan kalau mereka tiba-tiba muncul di rumah saya secara sadar," ujar Supardi. Tak lama, Supardi akhirnya tertidur. Supardi bermimpi bertemu dengan sekelompok orang berbaju putih yang memenuhi bukit hingga ke bagian kaki bukit. Wajah mereka terlihat pucat namun bertubuh normal seperti biasa. Di kejauhan, tepat di belakang sosok-sosok itu, ada tiang-tiang kayu dengan manusia terikat di atasnya. Namun jaraknya cukup jauh untuk bisa dilihat oleh Supardi. Salah satu sosok itu maju dan tanpa ditanya Supardi, sosok ini langsung berkata, "Hentikan! Kalian bisa keluarkan orang-orang yang sudah kalian masukkan ke alam kalian?" tanya Supardi. "Kami akan lakukan jika kau menghentikan rencana kau," ujar sosok itu yang tidak lain adalah Sufyan. Baiklah. Saya tidak akan menghabisi bukit kalian. Sekarang keluarkan mereka. Saya adalah pengganti pagar alam yang baru," ujar Supardi. "Dusta," ujar si Sufyan. Supardi terdiam. Ia mulai berpikir sosok ini mampu membaca pikirannya. Ia menjadi gugup jika apa yang ada di pikirannya sekarang pun sudah diketahui sosok ini. "Hentikan semuanya, dan kami akan mengembalikan semua manusia itu," ujar Sufyan dengan suara yang menggelegar. Supardi mulai terbawa ketakutannya. Perlahan ia mulai yakin untuk menghentikan niatnya untuk menguasai bukit, sekalipun memiliki angka yang sangat tinggi. Supardi menghela nafas panjang sebelum menjawab pertanyaan itu. "Boleh, tapi..." Tiba-tiba saja sebuah mata pisau melayang ke arah Sufyan. Beruntung ia sempat menghindar, tapi sosok Bunian yang ada di belakangnya tidak. Pisau itu menancap ke lehernya dan membuat Bunian itu menjerit kesakitan hingga roboh ke tanah. Supardi menengok ke belakang mencari sumber pelempar pisau itu dan mendapati Buyung berjalan ke arahnya dengan ratusan makhluk mengerikan ikut bersama dengannya. Beberapa di antaranya berwujud tinggi besar dan kepalanya tidak terlihat karena bercampur dengan gelapnya malam. Aura yang dikeluarkan makhluk-makhluk itu begitu buruk dengan wujud yang sudah tidak karuan. "Kembalikan anak saya dan kalian semua pergi dari bukit ini," bentak Buyung sambil berjalan tepat di samping Supardi. Supardi ternganga. Buyung terlihat lebih gelap. Ia merasakan tekanan yang susah dijelaskan saat Buyung berjalan di sampingnya bersama ratusan makhluk yang ia bawa. "Yang kami tawarkan adalah kami mengembalikan manusia-manusia ini, dan kalian batalkan rencana kalian," ujar Sufyan. "Persetan saya diatur oleh makhluk-makhluk seperti kalian," bentak Buyung yang langsung memerintahkan makhluk-makhluk di belakangnya untuk menyerang para Bunian. Sufyan memandangi Bunian yang kini sudah terkapar di sampingnya. Bunian itu sudah tidak bergerak lagi. "Perjanjian sudah dilanggar. Pagar alam, sudah waktunya kami mempertahankan tanah leluhur kami sendiri," ujar Sufyan. Tepat saat makhluk-makhluk mengerikan yang dibawa Buyung itu berhadap-hadapan dengan Bunian, Sufyan dan seluruh orang Bunian di mimpi itu lenyap begitu saja. Di dunia Bunian, Sufyan yang duduk bersila sejak mendapat dentingan di kepalanya tadi membuka matanya. Mata Sufyan kini sudah berwarna merah, giginya meruncing, dan ekspresi marahnya terlihat. Di bukit tempat Dedet dan Guntara mencari tubuhnya masing-masing, akhirnya mendapatkan titik terang. Hampir pada waktu bersamaan, keduanya menemukan tubuh mereka pada salah satu sisi hutan itu. Dedet baru saja hendak mengabari Guntara bahwa ia menemukan tubuhnya. Namun tiba-tiba langit dunia itu berdentum dengan sangat keras. Dedet yang panik langsung menjatuhkan badannya ke tubuh tidurnya sambil berharap Guntara di sisi lain akan melakukan hal yang sama. Guntara yang juga baru saja menemukan tubuhnya tersentak dengan suara gemuruh dan dentuman dari langit. Ia mencoba menyatu dengan tubuhnya, tapi tiba-tiba saja tubuh itu menghilang, bersamaan dengan hilangnya kawasan rerumputan kuning itu yang seketika berubah menjadi hutan gelap kembali. Guntara melihat ke sekeliling.
Dedet dan tubuh-tubuh yang tadi ada di sini sudah menghilang begitu saja. Ketika itu, ia melihat sebuah cahaya-cahaya kemerahan yang tersebar di sekitar lokasinya berdiri. Perlahan cahaya-cahaya kemerahan itu mendekat, dan ternyata itu adalah obor-obor dan bara api yang dibawa sekelompok orang Bunian dengan wujudnya yang sudah menjadi seperti kera. Sosok-sosok ini berjalan ke arah Guntara. Ia menutup tubuhnya karena mengira sosok-sosok itu akan menyerangnya. Namun mereka melaluinya begitu saja dan terus menuju ke satu arah yang sama, yaitu ke bagian bawah bukit. Guntara sempat kebingungan awalnya, sampai ia menyadari sesuatu yang janggal. Saat ini tubuhnya menjadi transparan. Ia akhirnya mengendap-endap mengikuti bunian itu dari belakang, menuju ke arah tempat Abbas dan Datuk Pagaralam diikat pada tiang pancang. Dentuman-dentuman keras terdengar dari langit bunian. Perlahan rumah-rumah di sana runtuh dan menjadi abu. Dunia bunian yang semula berbentuk seperti desa Rangkiang berubah menjadi bukit biasa yang gelap dan penuh pepohonan. Dari bawah tanah dan dari sisi-sisi gelap pepohonan, ratusan orang bunian muncul dan berkumpul dengan api, panah, tombak, dan pedang di tangan mereka. Merekalah yang menginginkan perang. Kita akan ikuti kemauannya, dan kita akan beri manusia itu pelajaran, ujar Sufyan. Seluruh bunian dari berbagai penjuru bukit yang hadir di sana bersorak menggelegar. Genderang perang dipukul dengan sangat keras oleh orang-orang bunian memecah kesunyian hutan. Pedang dan tombak mereka acungkan ke langit sambil mengeluarkan suara seperti hewan primata. Abbas yang melihat hal itu seketika panik. Apa yang ayahnya perbuat? Bagaimana dengan keselamatan warga desa yang lain? Perlahan Sufyan merubah bentuk tubuhnya. Tumbuh bulu kehitaman yang tebal di sekujur tubuhnya. Matanya memerah, badannya menjadi tegap dan tangannya memanjang. Kini ia lebih terlihat seperti kera dengan proporsi badan yang tidak seimbang. Warga yang sebelumnya berpenampilan seperti manusia juga berubah. Wujud mereka kini terlihat bagai manusia purba. Namun ukuran tubuh mereka tidak sebesar Sufyan. Datanglah Buyung, kami sudah siap menghadapi kau, pekik Sufyan yang dibalas dengan teriakan bunian lain di belakangnya. Lalu di dunia manusia, tok 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 tok, Bagindo, Bagindo, panggil sejumlah warga yang sudah berkerumun di depan rumah Bagindo Sati. Bagindo Sati yang masih terlelap karena begitu lelah, tersentak mendengar panggilan itu dan bergegas keluar. Ketika ia membuka pintu, ada puluhan orang di depan rumahnya dengan obor, senter, dan berbagai macam peralatan lainnya. Di antara warga tersebut ada 2 orang warga yang mengangkat tubuh seorang anak. Bagindo, Guntara ketemu Bagindo, ujar warga sambil mengangkat tubuh Guntara dan menyerahkannya ke Bagindo Sati. Bagindo Sati menerima dengan tangan yang bergetar. Pikirannya berkecamuk sebelum tubuh Guntara menyentuh kulitnya. Ia takut tubuh Guntara sudah mendingin dan kaku. Namun saat kulit Bagindo bersentuhan dengan kulit Guntara, tubuh itu masih hangat. Bagindo Sati langsung meletakkan jarinya di hidung dan memeriksa nadi Guntara. Dari belakang, istrinya yang memakai jilbab dahulu sebelum keluar langsung berteriak histeris melihat Bagindo Sati membopong tubuh Guntara. Guntara masih hidup, ujar Bagindo Sati dengan wajah terharu. Ibu Guntara langsung mengucapkan hamdalah dan tangisnya makin pecah setelah mengetahui hal itu. Guntara dibopong ke ruangan tengah. Ia ditidurkan di atas kasur kapuk miliknya. Meskipun Guntara masih bernafas, tapi ia masih belum juga terbangun. Ibu Guntara coba memeluk anaknya itu, memanggil-manggil namanya dan memijat kakinya. Namun Guntara masih belum sadar. Beberapa warga juga mencoba memberikan minyak kayu putih ke hidung Guntara, tapi belum ada perkembangan apapun. Bagindo Sati lalu melihat ke arah para warga yang tadi mengantar anaknya. Apa kalian juga menemukan Abbas dan Dedet? Tanya Bagindo. Belum Bagindo, hanya ada Guntara tadi. Dia ada di tengah-tengah hutan sendirian dan keadaannya sudah seperti itu, ujar salah satu warga. Apa kalian tidak mencari terus di lokasi yang sama? Tanya Bagindo. Warga tersebut saling pandang dan seakan ragu untuk menjawab.
Tadinya kami ingin lanjut lebih dalam, Bagindo. Tapi dari arah dalam hutan kami mendengar suara harimau, ujar salah satu warga. Bagindo Sati memahami kecemasan warga itu. Tidak lupa ia berterima kasih berkali-kali kepada orang-orang yang sudah menemukan Guntara. Kini yang harus ia lakukan adalah bagaimana cara membuat Guntara sadar. Sampai tiba-tiba sekitar setengah jam setelahnya, seorang pemuda berlari ke arah rumah Bagindo Sati. Kehadiran pemuda itu mengejutkan semua orang yang ada di sana. "Assalamualaikum, Bagindo. Assalamualaikum," ujar pemuda yang tiba-tiba saja sudah ada di depan pintu rumah Bagindo Sati. "Waalaikumsalam. Masya Allah, Dedet," jawab Bagindo yang sempat terkejut dengan kehadiran Dedet yang selama ini dicari-cari. Orang-orang yang ada di rumah itu juga tercengang dengan kehadiran Dedet pada pukul 2 dini hari itu. Guntara sudah pulang, Pak?" tanya Dedet dengan wajah yang tidak tenang. "Sudah, tapi sejak ditemukan dia masih belum bangun," ujar Bagindo memalingkan wajahnya ke arah kasur yang ditiduri Guntara. Dedet akhirnya masuk ke rumah. Ia memandangi Guntara dan mengecek keadaannya. "Tadi dia pulang sendiri atau ada yang menemukannya di hutan?" tanya Dedet panik kepada para warga dan Bagindo Sati. Dia tadi ada di tengah hutan. Keadaannya seperti itu sejak ditemukan," jelas salah satu warga yang menemukan Guntara. Jantung Dedet seketika terasa ngilu. Geramnya sambil menjambak rambutnya. Dedet, tenang dulu. Emangnya kenapa? Ada apa?" tanya Bagindo Sati sambil melepaskan cengkraman tangan Dedet di rambutnya sendiri. "Ini bukan Guntara, Pak Bagindo. Ini bukan Guntara. Guntara yang asli masih ada di bukit. Dia ada di alam bunian. Dan seharusnya tubuhnya ini tidak boleh dipindahkan sebelum dia kembali sendiri ke tubuhnya," ujar Dedet frustasi. Kemudian di rumahnya, Supardi tersentak bangun dari tidur dengan peluh yang membanjiri kaos yang ia kenakan. Ia sadar mimpi tadi adalah jawaban dari paku-paku yang ia tancapkan di pepohonan bukit. Namun ketika ia melihat ke sebelah, Buyung yang semula di sana kini sudah lenyap. Buyung," panggil Supardi. Tak ada suara yang menyahut panggilan itu. Supardi bergegas ke belakang dan mendapati setengah dari minyak tanah yang sudah mereka siapkan sebelumnya lenyap. Selain itu, kain putih berisi senjata-senjata pemberian Nur juga sudah tidak ada lagi di tempatnya. Ia juga memeriksa keluar dan tidak menemukan motor miliknya di ruang tengah. Buyung piantek," ujarnya. Di sisi terluar sawah, Buyung membawa jerigen minyak tanah yang sudah direndam bunga layu pemberian Nur. Ia menyiramkan minyak-minyak itu ke sekeliling sawah yang sudah mati yang mengelilingi bukit tersebut. Setelah seluruh minyak yang ia bawa habis, ia menatap bukit bunian dengan tatapan penuh amarah. "Kalian sudah mengambil ayah saya, dan sekarang kalian juga mau mengambil anak saya. Sialan! Jangan kira karena kalian tidak terlihat, saya tidak bisa melakukan apa-apa ya," ujar Buyung dengan tangan mengepal. Ia lalu membuka bungkusan putih di sakunya, mengeluarkan kunyit-kunyit pemberian Nur. Tapi ia tidak melemparkannya sebagaimana instruksi Nur. "Sesama jin seharusnya bisa saling melihat, bukan?" Buyung tertawa gila, lalu melemparkan kunyit itu ke dalam mulut dan menelannya. Para sosok yang sejak tadi mengelilinginya langsung melompat ke dalam tubuh Buyung dan mengambil alih matanya. Sensasi yang begitu menyakitkan namun setimpal. Karena sekarang ia bisa melihat sebanyak apa pasukan yang ia miliki, dan pasukan bunian yang sudah bersenjata lengkap menatapnya dari atas. Buyung juga melihat ke sekeliling. Ia baru sadar bahwa sosok-sosok jin liar yang sudah terikat perjanjian darah dengannya sudah berada di belakangnya sejak tadi. Tubuh mereka beraneka ragam bentuk ukurannya, namun yang pasti jumlah mereka lebih banyak dari para orang bunian di atas bukit sana. Sufyan memandangi Buyung di bawah tanpa menurunkan dagunya. Sebuah pembatas gaib masih berdiri kokoh memisahkan alam manusia dan jin darat dengan kekuasaan makhluk penunggu bukit. Hal ini juga yang membuat jin-jin di sekitar sawah selama ini tidak bisa menyerang penghuni bukit untuk mengambil alih kekuasaan mereka. Abbas yang masih terikat di tiang kayu hanya bisa memandangi pasukan besar bunian yang berbaris di hadapannya. Dan entah bagaimana caranya, ia juga bisa melihat ayahnya bersama ratusan sosok jin
yang ada di bawah sana menantang para bunian. Karena di dalam dirinya sudah terdapat jin yang masuk akibat kunyit yang ia telan. Buyung juga bisa melihat keberadaan tabir besar pemisah dunia bunian dan dunia jin bawah yang sama dengan manusia. Buyung mengambil potongan-potongan kunyit tadi dan melemparkannya ke arah tabir itu. Jin dengan ukuran tubuh seperti raksasa langsung berlari mengejar kunyit itu dan menabrak tabir tadi. Tepat ketika jin bersentuhan dengan tabir itu, sebuah kilat muncul dan seketika menyambar jin tersebut. Tubuh jin tadi dalam satu kedipan mata hancur dan terbakar menjadi abu. Merasa belum cukup, Buyung mengambil segenggam kunyit, melemparkannya lagi ke arah tabir itu. Jumlah jin yang mengejar kunyit itu cukup banyak, namun tetap saja setiap mereka bersentuhan dengan tabir tadi, sebuah kilat menyambar mereka hingga lenyap. Sufyan masih memperhatikan Buyung dari atas. Ia belum mengatur serangan dan hanya melihat bersama orang-orang bunian lainnya. Gunakan terus umpanmu itu. Mereka tidak akan mampu melewati tabir pemisah dunia bunian dan duniamu, ujar Sufyan. Buyung hampir saja mengambil kunyit-kunyit itu lagi dan mencoba cara yang sama. Namun ia sadar satu hal, kunyit-kunyit itu berhasil melewati tabir tadi, namun tidak dengan jin-jin yang mengejar kunyit itu. Tandanya, benda nyata bisa melewati tabir itu tanpa mengalami hal apapun. Buyung batal mengambil kunyit dan mengambil benda lain di dalam kain putih itu. Ia mengeluarkan pisau pendek pemberian Nur. Melihat benda itu, Sufyan tersentak. Ia merasakan sesuatu yang berbeda dari senjata yang Buyung pegang. Dan kekhawatiran Sufyan ternyata terbukti. Buyung melemparkan pisau itu sekuat tenaga ke arah bukit. Pisau itu menembus tabir dan menancap di tanah. Seketika itu juga alam bunian diguncang gempa yang sangat kuat. Para bunian yang berada di bukit kehilangan keseimbangannya. Mereka semua terduduk dan sebagian lagi berjongkok. Akibat guncangan itu, kayu tempat Datuk Pagar Alam dan Abbas diikat jatuh ke tanah. Guntara yang juga sudah tiba di lokasi itu harus berpegangan pada pepohonan agar keseimbangannya terjaga. Sufyan kini terdiam. Terdengar suara gemuruh yang sangat kuat. Untuk pertama kalinya sejak tabir pemisah itu dibuat oleh dirinya dan Badarud dahulu, di hadapannya sekarang tabir raksasa itu hancur runtuh berkeping-keping. Melihat runtuhnya tabir itu, jin-jin yang berada di sisi Buyung mendadak bertindak agresif dan menggila. Mereka berlari, merangkak, terbang dan melesat bagaikan angin ke arah bukit bunian. Di belakang mereka, Buyung berlari kecil sambil mencabut pisau yang tadi menancap di tanah. Namun, ada beberapa sosok besar yang tetap diam dan tidak bergerak mengikuti jin-jin yang lain. Sufyan mengangkat tangannya memberi aba-aba. Para bunian yang memegang panah menarik busur-busur panah mereka yang sudah menyala oleh api. Sementara para bunian dengan tombak sudah memasang kuda-kuda untuk bersiap melempar tombak-tombak mereka. Tembak! Hujan panah api dan tombak menuju ke arah pasukan jin yang masih berlari ke arah bukit. Jumlahnya ribuan dan terlihat seperti hujan yang berwarna merah menyala. Sebagian besar panah dan tombak itu mengenai para jin dan membuat mereka roboh dan terbakar. Buyung sendiri juga menjadi sasaran para pemanah. Namun ada jin yang terus berdiri di depannya dan menghalangi semua panah dan tombak itu untuknya. Para pemanah bunian kembali mengambil busur-busur api mereka. Begitu juga para penombak yang sudah kembali memasang kuda-kuda. Hujan panah dan tombak kedua akan segera terjadi. Namun melihat itu Buyung tidak tinggal diam. Sebelum Sufyan menurunkan tangannya, ia melempar kembali pisau itu ke tanah bukit dan sekali lagi menciptakan gempa besar. Sebelum Sufyan menurunkan tangannya, Buyung melempar kembali pisau itu ke tanah bukit dan sekali lagi menciptakan gempa besar yang menghilangkan keseimbangan para penombak dan pemanah bunian. Sosok-sosok jin yang mulai merayap ke arah bukit. Para bunian pemanah mencoba menyeimbangkan tubuh mereka dan menyerang jin yang semakin mendekat. Beberapa busur panah api dari orang bunian mengenai tubuh para jin itu. Mereka mengerang kesakitan dan terbakar habis. Namun beberapa yang lain tetap bisa berjalan mendekat, meski api dan panah sudah menancap di tubuh mereka. Tapi itu belum cukup karena banyaknya jin yang berhasil memanjat mendekati pasukan bunian.
Sufyan mengangkat satu jarinya dan menunjuk ke langit. Dari arah barisan tengah, desing suara logam beradu terdengar di antara riuh suara-suara mengerikan yang dikeluarkan jin-jin liar yang semakin mendekat. Barisan yang ada di tengah pasukan Bunyan maju. Mereka adalah kelompok yang menggunakan pedang, tameng, dan gada raksasa dengan ujung logam mengkilat. Lindungi tanah kita, sampai kita atau dia yang binasa, bagi Sufyan tepat ketika para jin tanah dan Bunyan saling berhadapan. Perang jarak dekat itu pun tidak bisa lagi dihindari. Kemudian di sisi lain, Bagindo Sati bengong mendengar perkataan dari si Dedet. Guntara ada di bukit, di alam Bunyan, tanya Bagindo belum percaya. Saya bersama dengan Guntara, Abbas, Ayah dan Datuk Pagaralam. Kami semua berada di dunia itu, Pak Bagindo. Mereka semua yang hilang ada di sana, ujar Dedet yang langsung dibalas istighfar oleh warga di sana. Beberapa orang memandangi Dedet dengan wajah ragu. Sebagian mulai mencibir Dedet karena dianggap sudah tertular gila seperti ayahnya. Bah, kenapa kamu bisa masuk ke sana, Det? Tanya salah seorang warga dengan nada meremehkan. Abbas, pelaku yang membuat padi-padi di sana mengering adalah dia, Pak. Dia yang bertugas menyiramkan racun ke sawah warga di tengah malam atas perintah ayahnya. Saya mengejarnya hingga kami masuk ke dunia Bunyan. Jelas Dedet menggebu-gebu. Seketika orang-orang di sana terdiam. Det, istighfar Det. Kita semua melakukan sisir sawah hampir setiap malam. Dan kita tidak melihat siapapun di sana. Kamu juga ikut kan? Ujar warga yang pernah mengikuti sisir sawah. Dan keesokan harinya masih ada sawah yang mati. Dedet terdiam. Ia tidak bisa menjawab sanggahan itu. Dan apa alasannya? Hanya malam itu ia bisa menemukan Abbas. Setelah Pagarala memintanya mengubah arah sisiran sawah. Di sudut ruangan, Firman menggigit bibirnya kuat-kuat. Keringatnya bercucuran dan tangannya mengepal. Dengan terbata, Firman bersuara, Saya Pak. Seluruh pandangan di ruangan yang hening itu teralih pada Firman. Bibirnya terasa kaku untuk melanjutkan kalimatnya. Namun ia juga sudah tidak tahan untuk terus membohongi orang-orang. Saya dan almarhum Bapak yang memberitahu arah penyisiran agar Pak Buyung dan Abbas bisa merusak sawah di sisi yang tidak kita jelajahi tiap malamnya. Maafkan saya, Pak. Maafkan saya. Tapi saya takut. Dan saya juga almarhum Bapak tidak berani untuk melawan Pak Buyung. Mohon ampuni saya, Pak Bagindo. Firman membungkukkan tubuhnya hingga hampir bersujud. Ia terisak dan gemetar tanpa berani mengangkat lagi kepalanya. Dedet menatap nanar sahabatnya itu. Ia tidak tahu Firman yang selama ini menjadi mata-mata Buyung, pelaku utama semua hal ini. Bagindo Sati meskipun sudah menduga ada orang yang membocorkan arah sisiran mereka, namun pengakuan Firman juga tetap membuatnya terkejut. Meski demikian, Bagindo Sati tidak serta-merta menghukum Firman sekalipun ia mengakui kesalahan besarnya. Dengan nada bicara yang tenang, beliau mengusap punggung pemuda itu dan memberinya nasihat. Kita semua tahu kau adalah orang yang baik, Firman. Setiap orang bisa salah, tapi orang yang baik adalah orang yang sadar akan kesalahannya dan mau berubah, ujar Bagindo sambil menenangkan Firman. Pandangan Bagindo kembali beralih ke Dedet. Jadi bagaimana cara kita mengembalikan orang-orang yang terjebak di sana? Tanya Bagindo. Orang Bunyan hanya meminta pemanfaatan bukit untuk lahan sawit ini dihentikan. Hanya itu, Pak. Namun jika kita manusia masih bersikeras, mereka bilang akan memilih jalur perang. Jelas si Dedet. Bagindo langsung melihat ke arah Dedet dengan wajah khawatir. Apa Pagaralam berhasil keluar seperti kau? Tanya si Bagindo. Tidak, Pak. Pagaralam tidak akan keluar lagi. Hanya saya dan Guntara yang diizinkan keluar oleh mereka. Selain itu, Pagaralam sudah meninggal di sana. Jawab Dedet lemas. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sebut Bagindo dan warga lain. Bagindo tertunduk. Air matanya menggantung dan kepalanya terasa sakit. Ketakutan yang ia tahan dan coba hilangkan sejak awal ternyata justru menjadi kenyataan.
Pagar alam, sang jembatan antara dua alam itu kini sudah tiada. Kenapa engkau pergi di saat seperti ini, Tuk? Apa yang bisa saya lakukan? Ujar Bagindo Sati pasrah. Bagindo, Datuk Pagar Alam memang sudah tidak ada, tapi kita di sini masih ada untuk menjaga bukit itu dari keserakahan Supardi dan Buyung, bentak si Dedet. Suara dentuman yang cukup keras menggema dan terdengar oleh semua orang di rumah Bagindo Sati. Mereka saling melihat satu sama lain dan memastikan bahwa suara dentuman dini hari itu bukanlah halusinasi mereka belaka. Bagindo, Dedet, dan warga bangkit dan berdiri di depan pintu sambil memasang pendengaran masing-masing. Lalu dari kejauhan terdengar teriakan warga yang saling bersahut-sahutan. Makam berdentum berbunyi, makam berdentum berbunyi. Ya Allah, apa ini yang akan terjadi? Bagi suara itu. Kemudian, di sisi lain, Supardi akhirnya menyusul Buyung ke arah Bukit Bunian. Di lokasi tersebut, ia tidak bisa mempercayai apa yang ia lihat sendiri. Ada cahaya-cahaya yang muncul lalu menghilang dari bukit itu. Dan ada suara seperti pukulan logam, teriakan, dan bahkan nyala api yang berterbangan. Rusaknya tabir pemisah antara alam manusia dan alam bunian membuat apa yang terjadi di sana bocor dan bisa dilihat oleh manusia biasa meskipun tidak sepenuhnya. Di bukit itu sendiri pertarungan sengit antara para masyarakat bunian melawan jin-jin liar yang dikerahkan Buyung terus berlangsung. Meskipun secara jumlah pasukan jin yang dibawa Buyung lebih banyak, namun pihak orang bunian masih unggul dan belum dapat ditembus. Mereka membuat benteng lapis 2 menggunakan tameng dan tombak dengan para pemanah di bagian belakang. Para pemanah bunian mencoba terus melemparkan anak-anak panah apinya ke Buyung. Namun jin-jin yang ia bawa selalu memasang badannya di hadapan Buyung dan menjadi tameng untuknya. Buyung berjalan terus tanpa gangguan yang berarti. Kalian hanya jin rendahan yang merasa lebih baik dari manusia, ujar si Buyung sambil menghantamkan lagi pisaunya ke tanah, dan gempa besar terjadi kembali. Namun, kali ini gempa yang terjadi lebih kuat, hingga sisi bukit di alam bunian itu terbuka, dan barisan orang bunian terpencar. Kesempatan ini dimanfaatkan para jin liar untuk menyerang lagi orang-orang bunian yang sudah kacau. Naas, akhirnya mereka satu persatu dihabisi oleh jin-jin yang terus berdatangan tanpa henti. Tubuh para bunian itu terkoyak, kepala mereka terputus dan sebagian lagi terbakar menjadi abu. Keadaan bisa dikatakan seimbang karena di sisi lain, bunian masih unggul dan mampu menjatuhkan beberapa jin yang coba mendekat. Kembali bentuk barisan, Poki Sufyan dari tengah. Dari kejauhan ia melihat Buyung yang berjalan santai ke arahnya, sambil menghisap sepuntung rokok di mulutnya. Ia akhirnya melihat posisi Abbas yang berada tepat di belakang dengan keadaan masih terikat pada sebuah tiang kayu yang menimpanya. Buyung mengacungkan pisaunya ke arah Sufyan dan menentangnya untuk bertarung. Tapi dua orang bunian pengawal Sufyan muncul di kiri dan kanannya dengan pedang terhunus dan langsung berlari ke arah Buyung. Namun, dalam hitungan detik dua kepala pengawalnya terbang terlepas dari tubuhnya begitu saja. Dan mereka roboh seketika, tergeletak di hadapan Buyung. Sebuah nyala api kini berada di genggaman Buyung. Pisau di genggamannya sudah ia lumuri dengan minyak tanah rendaman bunga, dan ia menyulutnya dengan api hingga membuat pisau itu terbakar. Pisau yang kini lebih terlihat seperti pedang api itu menyambar apapun yang menghalangi jalan Buyung menuju Sufyan. Para bunian yang lain terpecah konsentrasinya. Mereka meninggalkan pertarungan mereka dengan para jin dan mulai menghalangi Buyung yang mengarah ke pemimpin mereka. Para bunian berkumpul mengelilingi Sufyan untuk melindunginya. Sebagian lagi maju menerjang Sufyan dengan pedang dan tombak di tangan mereka. Namun, para bunian itu kalah tanding dengan pedang yang Buyung gunakan dan perlindungan jin-jin yang terus melindungi jalannya. Tapi setidaknya, serangan dari para bunian itu bisa membuat Buyung sedikit melambat. Di saat yang sama, Guntara akhirnya berhasil mendekat ke Abbas. Bas, kamu gak apa-apa, Bas? Tanya Guntara sambil membuka tali yang mengikat Abbas. Abbas terlihat lemah, namun ia masih mengangguk.
"Kita harus pergi dari sini, Bas," ujar Guntara sambil membawa tubuh sahabatnya itu menjauh dari lokasi itu. Mereka berlari sambil menunduk di antara kilatan pedang dan bunian-bunian yang roboh karena kalah dalam pertarungan. Buyung yang sempat teralihkan perhatiannya sadar bahwa Abbas kembali menghilang. Amarahnya memuncak karena mengira Bunian kembali menyembunyikan anaknya. "Ke barat kalian!" bentak Buyung sambil melompat ke posisi Sufyan berada. Keduanya akhirnya berada dalam jangkauan satu sama lain. Sufyan masih dalam wujudnya yang seperti kera besar, mencoba menyerang terlebih dahulu dengan mencengkram kepalanya. Namun, Buyung berhasil menghindari serangan tersebut, bahkan nyaris memotong tangan Sufyan. Sufyan mengelak dan mundur selangkah. Ia jelas akan kalah jika melawan pedang itu dengan tangan kosong. Ia melihat ke kiri dan kanan, mencari senjata yang bisa ia gunakan. Namun, kelengahan itu dimanfaatkan Buyung untuk mengayunkan pedangnya ke arah Sufyan. Beruntung, tebasan pedang itu tidak mengenai Sufyan. Seseorang meloncat dan menghalangi pedang itu dengan tubuhnya sendiri. Darah mengalir dari luka melintang yang didapatnya, dan ia melenguh menahan sakit dari tebasan itu. Buyung melihat ke arah sosok yang baru ditebasnya itu dengan tatapan kosong. Sementara sosok itu sendiri terus meringis memegangi luka menganga di dadanya yang tak henti mengeluarkan darah. "Buyung, hentikan ini. Mereka tidak pernah menculik kami semua. Kamilah yang memutuskan untuk tinggal di sini." Heri muncul dari belakang Sufyan. Sufyan tidak menunjukkan ekspresi apapun. Matanya tetap tertuju pada orang yang baru saja ia tebas. Orang yang tadi Buyung tebas itu kini merangkak di bawah kakinya, menahan sakit dan berkata, "Nak, maafkan ayah yang pecundang ini dan kurang mendidik kamu hingga kamu dewasa. Tapi nak, para penghuni bukit ini bukan yang menculik ayah. Ayah sendiri yang salah. Ayah yang..." Dah! Buyung menghunuskan pedangnya dan menebas leher sosok yang menyerupai ayahnya itu, tanpa memberi kesempatan menyelesaikan kalimatnya. Kepala itu menggelinding di kakinya dengan keadaan mulut yang menganga. Dahulu memang, ayah kandung Buyung menghilang begitu saja saat ia masih kecil dan membuat kehidupan keluarganya yang selama ini tentram dan berkecukupan berubah total. Buyung harus bekerja keras dan terbiasa dengan kejahatan demi bertahan hidup. Ayah Buyung tidak kunjung pulang sejak pergi untuk berburu babi di bukit belakang dan diduga diculik oleh orang Bunian. Sejak itulah karakter keras dan bengis Buyung terbentuk. Ditambah lagi ia menyimpan dendam pada makhluk yang telah mengambil kebahagiaannya dulu. "Ayah saya sudah meninggal. Hentikan meniru-niru tubuhnya. Kalian makhluk menjijikkan," bentak si Buyung. Heri terdiam. Sosok yang baru saja ditebas Buyung memang adalah ayah kandung Buyung yang memilih tinggal di dunia Bunian sama sepertinya. Awalnya Heri mengira ayah Buyung adalah orang yang paling potensial untuk menghentikan kegilaan anaknya. Namun ternyata hubungan keluarga yang tadinya ia kira mampu menghentikan Buyung berakhir begitu saja. Wajah Buyung terlihat lebih dingin dari biasanya. Ia memandangi potongan kepala yang ada di kakinya dan menendangnya menjauh. Tiba-tiba saja dia tertawa dengan ekspresi yang tidak bisa ditebak. "Saya menunggu puluhan tahun untuk bisa bertemu lagi dengan ayah. Tapi ayah muncul dalam keadaan seperti ini." Buyung tertawa, namun air matanya juga mengalir di pipinya. "Kita akhiri ini sekarang," ujarnya sambil tersenyum lebar. Senyuman bengis seseorang tanpa rasa takut dan tanpa belas kasih sama sekali terhadap apapun. Buyung melemparkan kuat-kuat rokoknya ke bawah bukit. Putung rokok itu seketika menyulut seluruh padi-padi kering di bawah dan minyak tanah yang ia sebar tadi. Kobaran api menyala di kedua dunia itu. Api berkobar di dunia manusia, begitu juga di dunia Bunian. Bedanya, api di dunia Bunian ini berkobar lebih besar dan merembet ke bagian atas bukit. Buyung menghentakkan kakinya, dan tiba-tiba saja jin-jin besar yang sejak awal diam di bawah mulai bergerak dengan gerakan aneh. Mereka menuju ke arah kobaran api. "Menurut kalian, apa jadinya jika api ditambah api?" tanya si Buyung.
Sosok besar dan mengerikan itu berubah menjadi sosok dengan pijar bara di tubuh mereka. Setiap langkah yang mereka lakukan membuat semua tumbuhan yang ada di alam bunian menghitam, mengering dan terbakar. Kekuatan mereka berkali-kali lipat dari pasukan jin yang dari tadi dihadapi bunian. Kemudian di dunia nyata, dentuman dari arah Pusaro Badantam membangunkan warga desa. Mereka semua keluar akibat suara yang terdengar sangat keras dan berulang-ulang. Bagindo Sati, Dedet dan beberapa warga berlari ke arah surau dan mendapati Pusaro Badantam terus berbunyi dengan sangat kuat. Kehadiran Bagindo di lokasi itu bertepatan dengan warga yang keluar untuk melihat. "Suara dari kuburan itu, Bagindo?" tanya salah seorang warga. Ya, Bagindo mengangguk lemah. "Apa yang akan terjadi, Bagindo? Mana pagar alam juga masih belum ketemu," ujar si warga. Bagindo melihat wajah kecemasan para warga itu tanpa bisa menenangkan mereka. Kabar dari Pusaro Badantam memang bukan isapan jempol belaka. Tiba-tiba saja, sebuah kobaran api besar dari arah bukit menerangi langit desa. "Api! Api! Api!" teriak salah satu warga yang berlari dari arah bukit. Di mana yang terbakar?" tanya Bagindo kepada warga. "Sawah-sawah kering dan bukit terbakar, Bagindo," ujar warga itu panik. Warga hanya bisa saling pandang dan kepanikan terlihat dari wajah mereka. Suasana terasa begitu kacau dan suara dentuman berulang-ulang terdengar dan nyala api dengan asap yang membumbung tinggi dari arah bukit. "Tubuh Abbas dan Ruh Guntara masih ada di sana, Bagindo," ujar Dedet yang tanpa aba-aba langsung berlari ke arah bukit, disusul Bagindo Sati serta beberapa warga lain. Warga yang masih terkejut dengan kekacauan yang terjadi untuk beberapa saat hanya berdiri setelah ditinggal Bagindo Sati. Mendapati arah suara dentuman tadi dari Pusaro Badantam Surau Pematang, ditambah lagi bukit yang begitu sakral di belakang terbakar hebat. Saat itu, warga sadar ini adalah kode bahaya dan pertanda akan datangnya sebuah bencana. Mereka yang tadi sempat keluar masuk kembali ke rumahnya, membangunkan keluarga yang masih terlelap dan mengajak mereka untuk sholat tahajud saat itu juga. Ayah, bangun, ujar salah seorang ibu di salah satu rumah di desa Ranggiang. Hari masih pagi, Bun. Kenapa bangun pagi sekali?" ujar sang suami sambil melihat jam yang masih menunjukkan waktu dini hari. Ya, makam berdentum dari tadi terus berbunyi keras. Ayo kita sholat," ujar sang istri. Suaminya yang semula hanya membuka satu mata dan belum sadar sepenuhnya, seketika terperanjat membuka matanya lebar-lebar. Sang istri hanya mengangguk dengan air mata ketakutan yang mengalir di pipinya. Kedua pasangan itu akhirnya berpelukan pasrah. Entah bencana apa yang sedang menuju desa mereka sekarang, apalagi di tengah pagi buta seperti ini. "Apapun yang terjadi, kita akan tetap bersama," ujarnya sambil memeluk istrinya. Kemudian di bukit itu, sosok-sosok jin bertubuh seperti bara api itu tidak bisa ditandingi oleh para bunian. Mereka terus terdesak bersamaan dengan hangusnya pepohonan yang menjadi tempat tinggal mereka. Beberapa bunian yang mencoba maju langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Buyung masih terlibat duel dengan Sufyan yang dibantu Heri. Menang jumlah bukan berarti membuat Sufyan unggul. Ia tetap kewalahan karena pedang yang dibawa Buyung begitu berbahaya. Heri juga tidak bisa berbuat banyak. Ia tidak memiliki kemampuan fisik yang mumpuni dan hanya bisa melempari Buyung dengan batu-batu yang seringkali meleset. Di belakang Buyung, api terus berkobar dan semakin mendekat. Sufyan tanpa disadari semakin mundur dan terdesak. Guntara dan Abbas yang masih berlari menjauh dari lokasi peperangan itu masuk ke sisi dalam hutan. Namun, ternyata hutan di belakang pasukan perang tadi tidak begitu luas. Buktinya, saat ini ia sudah bertemu sebuah tebing yang begitu kokoh dan curam. Abbas melihat ke sisi kanan dan kirinya. Tebing itu begitu panjang hingga ia tidak bisa melihat kapan tebing itu melandai. Sementara dari belakangnya, nyala api terlihat semakin dekat. "Wah, buntu, tidak ada yang bisa kita lakukan," gerutu si Guntara. Abbas pun terdiam. "Mau Bunian menang atau Pak Buyung yang menang, kita akan sama-sama terjebak di sini selamanya, menjadi orang Bunian juga atau terpanggang oleh api itu," sesal Guntara sambil meremas kepalanya. Abbas mendekati Guntara. Ia menepuk pundak sahabatnya itu dan memintanya tenang.
Aku tahu ini terdengar aneh, tapi ayah dari tadi melihat ke arahku. Dan Sufyan juga bilang, aku ditahan untuk memancing ayah agar membatalkan niatnya menghancurkan bukit agar bisa menolongku. Aku tidak yakin mengatakan ini. Tapi kalau memang ayah berbuat ini untuk menolongku, ia berarti peduli padaku. Aku harus keluar dan menyerahkan diriku padanya agar ia berhenti, ujar si Abbas. Pak Buyung tidak sayang kamu, Bas. Dia selalu menyiksa kamu kan? Sanggah Guntara. Mungkin memang begitu. Namun bagaimana kalau itu agar aku jadi dewasa dan jadi seorang abang yang kuat untuk Mina? Bagaimana kalau ayah punya alasan untuk itu dan hanya aku yang selama ini tidak menyadarinya? Abbas bersungguh-sungguh. Tapi Bas, Guntara, terima kasih atas semuanya, ujar Abbas yang langsung berbalik dan lari ke arah lokasi peperangan tadi. Guntara tidak bisa mencegahnya. Abbas berlari meninggalkan Guntara sendirian. Guntara lalu melihat ke arah tebing kokoh itu dan mencari cara lain yang bisa membuatnya aman. Namun dari belakangnya terdengar suara semak-semak yang dilalui sesuatu. Dan tak lama terdengar suara tulang-tulang yang dipatahkan, bersamaan dengan kemunculan dua jin berbentuk manusia setinggi pohon yang mendekat ke arahnya. Guntara tidak dapat bergerak, kakinya kaku dan ia tidak memiliki ruang untuk lari. Lalu tiba-tiba saja kedua makhluk itu mulai merunduk dan berlari kencang ke arahnya dengan cara merangkak. Kemudian di sisi lain, Sufyan dan Heri semakin tersudut. Barisan Bunyan juga kacau dan para Bunyan kini lebih mendekat ke arah Sufyan berada. Tidak ada formasi apapun pertahanan yang bisa mereka lakukan. Kekuatan mereka semakin lemah dan hutan yang selama ini mereka jaga perlahan musnah akibat ulah para jin dan si Buyung. Bisa terdesak sampai batas penduduk atas kalau kita terus begini, ujar Sufyan kepada Heri. Berapa jauhnya batas itu dari kita? Tanya si Heri. Tidak jauh. Bunyan selama ini hanya bisa menempati sepertiga bukit. 2/3 sisanya adalah kekuasaan penduduk atas, ujar Sufyan. Jin bertubuh bara api itu terus mendekat dan mengurung para orang Bunyan dengan api. Begitu juga Buyung yang berhasil menekan Sufyan. Tapi tiba-tiba pandangan Buyung sesaat kosong. Tubuhnya sempat mendadak oleng sebelum kembali bisa berjalan. Heri melihat keganjilan itu dan menyadari Buyung semakin pucat jika dibandingkan dari pertama kali ia menyerang tadi. Entah apa yang terjadi padanya. Tapi perlahan, gerakan Buyung memang lambat dan genggamannya tidak terlihat kuat. Tebasan-tebasannya juga terlihat semakin berat. Tidak jauh dari sana, Abbas terus membelah hutan. Ia dengan mudah menemukan jalan kembali ke peperangan dengan hanya melihat arah kobaran api yang dihasilkan oleh jin-jin itu di alam Bunyan. Hingga pada satu titik, Abbas melihat sekumpulan orang Bunyan yang sudah tersudut dengan Buyung yang terus mengayun-ayunkan pedang yang ia pegang menebas Bunyan-Bunyan yang mencoba menghalanginya. Ayah, sudah berhenti ayah, aku baik-baik saja ayah, teriak Abbas yang muncul dari dalam rerimbunan pohon. Buyung melihat ke arah Abbas dan pandangannya berubah. Ia seperti baru saja menemukan apa yang ia cari dari tadi. Sejenak perhatiannya teralihkan ke arah Abbas yang berlari ke arahnya sambil membuka tangan. Namun, tiba-tiba dari arah belakang Buyung, salah satu jin mencoba menyerang Abbas. Berhenti, itu bukan mangsa kalian, bentak si Buyung. Jin berbentuk kera itu berhenti menyerang dan berdiam diri beberapa meter dari Abbas. Tapi ia tidak lari dari sana. Buyung memberi tanda dengan mengangkat tangannya. Seluruh jin yang ada di sana berdiri diam dan seakan memberi jalan kepada Abbas untuk tiba di posisi Buyung berada. Jangan sentuh. Ufah. Buyung tiba-tiba menyemburkan darah dari mulutnya. Jin yang tadi ada di hadapan Abbas tiba-tiba kembali bergerak dan menyerang Abbas. Namun beruntung, sebuah tombak yang dilemparkan orang Bunyan menembus tepat dada jin itu hingga membuatnya mati. Abbas segera ditarik oleh Heri mendekat ke sudut pertahanan terakhir Bunyan bersama Sufyan. Buyung terduduk sambil terus terbatuk memuntahkan darah. Pandangannya nanar dan pedang yang ia pegang di tangannya terlepas hingga api pada pedang itu padam. Beberapa makhluk yang ada di tubuh Buyung ini keluar. Wujud mereka seperti laba-laba dengan kepala manusia dan sosok-sosok lain yang jumlahnya sangat banyak. Selama sosok-sosok itu keluar,
Buyung terus-menerus batuk dan mengeluarkan darah. Sufyan memandangi Buyung dengan tatapan datar dan bergumam. "Raja darah, itu yang kau gunakan ternyata." "Hah, Raja darah?" tanya Harry yang juga terdengar oleh Abbas di sisinya. "Jin-jin itu bukan tunduk kepadanya, tapi ia memberi makan mereka dengan darah. Darah lebih mereka sukai daripada persembahan-persembahan lainnya. Pemakaiannya sama seperti menyerahkan darah yang ada di tubuhnya untuk makanan para jin. Dan dengan sebanyak ini jin yang ia bawa, saya rasa orang itu sudah sampai pada batasnya," ujar Sufyan. Buyung kembali memuntahkan darah yang kini berwarna kehitaman. Di saat yang bersamaan, jin-jin yang ada di sana menjadi menggila dan maju secara serentak. Padahal sejak tadi mereka sudah bergerak cepat. Namun kali ini kecepatan mereka melebihi yang sebelumnya. Panah dan batu-batu coba dilemparkan oleh para bunian yang tersisa, tapi tidak memberikan pengaruh sama sekali. Sufyan melihat ke sekelilingnya. Sudah tidak ada kemungkinan mereka untuk menang ataupun lari. Apalagi di hadapannya sekarang sudah ada jin bertubuh bara api yang tidak mempan diserang dengan apapun. Ia memejamkan matanya dan berteriak dengan lantang, "Sampai mati!" ujarnya sambil memberi aba-aba untuk menyerang untuk terakhir kalinya. Bunian di belakangnya bersorak bersiap untuk terjun ke peperangan itu lagi dan mempersembahkan kehidupan mereka demi bukit ini. Hingga tiba-tiba 3 kilatan biru disertai suara gemuruh melesat kencang dari arah bukit ke arah jin bara api tadi dan menembus kepala, dada serta perutnya. Tubuh jin tersebut terbelah 2 dan api di tubuhnya seketika padam. Ketika tombak yang menembus tubuh jin tadi masih tertancap dalam di tanah, tepat di sebelah sosok itu, seluruh jin yang tadi menggila tiba-tiba saja berhenti dan mendongak ke arah datangnya tombak tadi. Dan kini pada bagian atas bukit sudah ada titik-titik cahaya berwarna biru yang mengarah ke bawah. Cahaya yang sangat menyilaukan itu tersebar sejauh jarak pandang dan jumlahnya tidak bisa terhitung. Para bunian yang panik juga mengarahkan panah-panah mereka ke atas. Namun Sufyan menahan mereka semua untuk menurunkan senjata mereka. Ratusan jin-jin itu lalu menantang ke atas. Mereka berteriak dan membuat lengkingan suara yang memekakkan telinga. Para jin bertubuh bara api berbelok ke bagian bukit arah tombak itu berasal. War, war, war. Dari arah dalam hutan terdengar suara auman harimau dan suara semak-semak yang dilalui sesuatu dari berbagai arah secara cepat. Jin-jin di sana hanya bisa diam, sedangkan Sufyan dan para bunian lainnya langsung bersimpuh. "Terima kasih banyak sudah datang," ujar Sufyan tanpa mengangkat kepalanya. Dari arah hutan lalu muncul ratusan harimau bertubuh besar yang berlari cepat dan menerkam jin-jin yang Buyung bawa. Jin yang tidak siap dengan serangan besar itu seketika mati dengan kepala pecah atau dimakan oleh harimau tadi. Mereka sempat mencoba untuk menyerang balik, tapi harimau-harimau yang terlihat ganas itu tidak memberikan mereka celah. Melihat arah peperangan yang berubah, jin yang ada di barisan belakang mencoba lari menjauh. Namun mereka tidak dibiarkan begitu saja. Panah serta tombak dengan kilatan biru dari atas bukit menghujani mereka tanpa celah. Panah dan tombak itu tidak sekedar menancap, tapi menembus tubuh mereka seketika. Abbas memandang itu tanpa bisa berkedip. Semua terlihat begitu cepat. Begitu juga Harry yang baru pertama kali melihat kemunculan penduduk atas bukit ini. Sementara Sufyan masih dalam posisi bersimpuhnya. Jin-jin bara api yang sejak tadi kebal dari serangan para bunian kini menghadapi harimau-harimau yang mengelilinginya. Salah satu jin itu berputar-putar dengan sangat cepat untuk menutup ruang serang. Namun itu belum cukup untuk menghindarinya dari lemparan tombak yang menancap tepat di dadanya dan disusul serangan dari harimau-harimau yang mengelilinginya sejak tadi. Satu persatu jin bara api itu akhirnya tumbang dengan tubuh yang terpotong-potong. Tombak-tombak berkilau biru dari atas juga terus meluncur ke sisi yang lebih jauh. Bukan untuk sekedar menyerang jin yang mencoba lari, tapi juga untuk membuat pagar yang menjebak mereka tidak bisa kembali ke alam manusia. Jeritan para jin itu terus terdengar sebelum akhirnya terdiam karena dihabisi oleh harimau-harimau yang terus berdatangan.
Di tengah peperangan penuh auman harimau dan cahaya biru itu, dari dalam hutan keluar seorang pria dewasa berbadan tegap dengan wajah teduh. Ia mengenakan baju hitam dari atas hingga bawah. Di sisinya ada Guntara yang digandeng oleh pria itu. Pria itu lantas melihat ke arah Sufyan, tersenyum dan menyapanya. "Lama tidak bertemu, Sufyan," sapanya. "Iya, selamat datang kembali di alam kami dan terima kasih banyak bantuannya Badaro," ujar Sufyan. Kemudian, di dunia manusia, Supardi yang kedapatan ada di bibir sawah segera ditahan warga atas perintah Bagindo Sati. Ia tidak bisa berkata apapun karena ada Firman dan Dedet di sana yang mengungkapkan semua rencananya. Warga bahu-membahu mengambil air dari teras ring sawah dan sungai-sungai di sekitar lokasi untuk memadamkan api yang ada di area sawah kering dan kaki bukit. Siram sambil membaca doa atau berselawat," perintah Bagindo kepada yang lainnya. Semua orang bahu-membahu memadamkan api itu. Sedikit demi sedikit api di bagian bawah mulai padam dan hanya menyisakan asap-asap yang keluar dari padi-padi kering. Sementara nyala api lainnya masih menyala di kaki bukit bagian atas, jarak yang cukup jauh dari sumber air yang bisa mereka ambil. Di tengah bayang-bayang asap itu, Bagindo melihat sebuah siluet yang sangat ia kenali. Seorang pria dengan kacamata dan tongkat yang ia pegang. Perlahan asap itu semakin menipis, dan siluet itu kini sudah jelas berbentuk tubuh seorang Datuk Pagar Alam. Ia tersenyum di sana sambil melihat ke arah Bagindo Sati. Bagindo Sati terpana dan tidak bisa bergerak saat sosok itu tiba-tiba saja berkata, "Terima kasih banyak, kita menang," ujar sosok itu sebelum akhirnya kembali menghilang. Pikiran Bagindo Sati terasa begitu lapang. Namun di sisi lain ia merasa sangat sedih. Dengan terpaksa, akhirnya ia harus mengakui Datuk Pagar Alam kini sudah tidak ada. Sama-sama tuh, beristirahatlah di sana. Engkau sudah lelah hidup selama ini untuk memikirkan kami. Sekarang berbahagialah di surga sana." Tiba-tiba saja dari gelapnya langit itu turun hujan yang sangat deras dan memadamkan api di bagian atas kaki bukit. Semua orang memandang langit sambil mengucapkan syukur. Dan di saat yang sama, dentuman dari pusaro Badantam berhenti berbunyi. Lalu di dunia bunian, Guntara melepaskan pegangannya kepada Badaro dan beranjak menemui Abbas. Mereka saling berpandangan selama beberapa saat sebelum akhirnya saling berpelukan haru. Sufyan memandangi Guntara dan memalingkan wajahnya ke Badaro. Seakan tahu apa yang dipikirkan Sufyan, Badaro tersenyum tipis dan berkata, "Alasan kami turun adalah untuk melindungi cucu kami, Pagar Alam yang baru," ujar Badaro. Sufyan sempat tersentak, namun ia mengingat sesuatu yang membuatnya paham. "Pantas saja anak itu bisa masuk ke sini, padahal jalannya sedang kami tutup. Memang hanya seorang Pagar Alam yang bisa melakukan itu," ujar Sufyan. Di tengah keharuan Abbas dan Guntara, Abbas tersentak saat teringat kondisi ayahnya yang masih terkapar dengan darah keluar dari mulutnya. Abbas melepas pelukannya dengan Guntara dan bersegera mendatangi ayahnya itu. Buyung ada di tengah kobaran api yang mulai padam. Saat itu ia masih bernafas, namun dengan keadaan yang sudah sangat kepayahan. Nafasnya terdengar berat dan pandangannya kosong. Badaro menepuk bahu Guntara yang dari tadi menyaksikan hal itu dan berkata, "Tentukanlah bagaimana kebijakanmu sebagai seorang Pagar Alam baru," ujar Badaro. Guntara nampak berpikir keras. Ia melihat ke arah Abbas yang begitu tertekan dengan keadaan ayahnya. "Sepertinya keadaannya sangat parah dan jika dibiarkan lebih lama itu sama saja menyiksanya," ujar Guntara. "Jadi kau ingin mengakhirinya?" tawar Badaro. "Iya," ujar Guntara sambil mengambil pedang milik Bunian yang ada di sampingnya. Badaro dan Sufyan hanya melihat keputusan yang dibuat Guntara tanpa mencegahnya. Namun apa yang dilakukan Guntara di luar dari apa yang keduanya pikirkan. Guntara berbelok ke arah hutan, menggunakan pedang yang ia bawa untuk menebas tangkai salah satu pohon dan kembali dengan buah yang ia temukan di dalam. Ia membawa buah itu ke samping Abbas dan berbicara padanya. "Kamu ingat, Datuk Pagar Alam pernah bilang, mereka yang makan makanan dari Bunian akan menjadi bagian dari mereka. Kamu boleh memilih ayahmu,
tetap menjadi manusia dengan keadaan seperti ini, atau menetap sebagai bunian dengan keadaan yang bisa lebih baik, meski kamu tahu di dunia nyata nanti? Ujar Guntara tidak melanjutkan kalimatnya. Abbas memandangi Guntara dalam-dalam dan menerima buah pemberiannya. Abbas mengalami dilema yang sangat berat dalam memilih apa yang akan ia lakukan pada ayah kandungnya. Ia seakan lupa apa yang pernah Buyung perbuat padanya. Kini yang ia tahu adalah Buyung satu-satunya ayah yang ia punya, dan ia adalah yang akan menentukan apa yang terjadi pada ayahnya ke depan. Aku mau ayah sehat dan bisa menjalani kehidupannya lagi dengan normal, ujar Abbas sambil menyodorkan buah itu ke mulut Buyung, dan ayahnya itu menelannya. Buyung perlahan berkedip dengan intens lalu sadar. Kini ia tidak lagi merasakan sakit atau apapun. Ia melihat ke sekelilingnya dan mendapati Abbas, Guntara, serta para bunian dan pria yang tidak ia kenali berada di sampingnya. Abbas, ujar si Buyung. Abbas mengangguk haru dan memeluk sang ayah. Iya ya. Buyung membalas pelukan yang sama eratnya sambil menangis. Hal yang tidak pernah Abbas pikirkan akan dilakukan oleh ayahnya. Begitulah kebijaksanaan seorang pagar alam, ujar Badaro sambil tersenyum, dan dibalas anggukan oleh Sufyan. Satu persatu harimau yang tadi muncul berbalik kembali ke dalam hutan, dan disusul oleh Badaro yang juga pamit. Jaga tanah kita bersama, pagar alam yang baru, pesan Badaro sebelum memberi salam dan lenyap dalam gelapnya hutan. Perlahan, langit semakin gelap dari biasanya. Sufyan mengingatkan Abbas dan Guntara untuk segera kembali, karena mereka berdua sudah cukup lama berada di dunia bunian. Keluarga mereka pasti mencari keberadaan keduanya tanpa henti. Tapi tubuh saya tadi menghilang setelah saya dekati. Apa saya sudah tidak bisa kembali ya? Ujar Guntara. Sufyan tersenyum. Seorang pagar alam bisa ke dunia ini kapanpun dan dimanapun ia inginkan, jawabnya. Wajah Guntara sumringah. Buyung melepaskan pelukannya dari Abbas dan juga menyuruhnya pulang. Pulanglah Abbas, titip salam untuk Nek Pampang dan Mina dari ayah. Maafkan perbuatan ayah selama ini karena terlalu keras dengan kalian, ujar si Buyung. Abbas mengangguk sambil menyeka air matanya yang belum bisa berhenti mengalir. Guntara lalu menghampirinya dan mengajaknya untuk kembali. Ia akan menunjukkan posisi tubuh Abbas agar ia bisa kembali ke dunia nyata. Ayo Bas, kita pulang, ajak Guntara sambil menggandeng tangan Abbas. Iya, jawab Abbas dan mengikuti arah yang dituntun Guntara. Namun baru beberapa langkah, Abbas menghentikan langkahnya dan melepas pegangan Guntara di tangannya. Guntara yang sadar Abbas berhenti lantas berbalik dan bertanya, "Ada apa Bas?" Jadi kamu sekarang adalah pagar alam, pengganti Datu?" tanya Abbas. Iya, Inyak Badaro yang menyebutnya padaku tadi, jawab Guntara. "Berarti kamu bisa kesini lagi kan?" tanya si Abbas. Ya seharusnya begitu, karena tugas pagar alam menyeimbangkan kedua alam. Kenapa? Tanya Guntara lagi. "Kalau begitu, tolong titipkan salamku pada Nek Pampang dan Mina ya Bas," ujar Abbas yang tiba-tiba saja menggigit buah yang ada di tangannya, lalu menelannya. "Loh, Abbas, kenapa?" Guntara panik dan gagal mencegah Abbas dari perbuatannya. "Aku ingin tinggal di sini bersama ayah," ujar Abbas dengan mempertahankan senyumnya, walaupun ia juga menangis di waktu yang bersamaan. Di tengah hutan, tubuh Abbas yang terbaring mulai dirambati oleh akar-akar pohon. Di sisinya terbaring tubuh Buyung yang juga sudah dililit oleh tumbuh-tumbuhan yang menjalar. Keduanya sudah menetap di dunia bunian untuk selamanya. Guntara menangis dengan sangat keras sambil memeluk Abbas. Sementara Abbas mencoba tetap bercanda meskipun juga merasakan haru yang sama. Kenapa menangis? Kamu kan seorang pagar alam. Kita masih bisa bertemu kan? Kita masih bisa bermain bersama dan mencari makanan," ujar si Abbas. Tapi Bas, kamu yang ada di sana kan?" ujar Guntara tertahan. Iya, aku paham. Boleh aku titip Mina ya? Jadikan dirimu jadi abang barunya. Aku tahu aku meminta tolong ke orang yang tepat, ujar si Abbas. Guntara kembali memeluk Abbas dengan sangat erat. Di saat yang sama, ia melihat ke arah Sufyan yang memberikan kode bahwa Bagindo Sati dan ibunya sudah menunggu lama kepulangannya. Guntara mengangguk paham dan melepaskan pelukannya. Baiklah kalau itu pilihanmu Bas. Aku akan menjaga Nek Pampang dan Mina di sana untukmu. Aku janji. Abbas tersenyum mendengar kalimat itu dan keduanya bersalaman. Salaman paling erat dan lama yang pernah keduanya lakukan.
Perlahan Guntara memejamkan matanya dan suara-suara Abbas yang mengucapkan salam perpisahan itu terdengar semakin kecil dan menghilang. Kemudian di dunia nyata, Ibu Guntara beranjak kaget. "Ayah, ayah, Guntara sadar ayah!" panggil Ibu Guntara kepada Bagindo Sati. Bagindo Sati langsung mendekat ke arah Guntara dan memanggil-manggil namanya berkali-kali untuk melihat respon Guntara. Guntara mengangguk dan menjawab, "Iya ya, kedengaran kok," ujarnya. Saat itu Bagindo Sati dan Ibu Guntara bersujud syukur dengan tangis haru pecah di rumah itu. Beberapa orang yang juga ada di sana melakukan hal yang sama. Guntara mencoba duduk meskipun kepalanya berat. Ia melihat ke orang-orang di sekelilingnya. Di sana ada para tetangga, Bang Firman dan Bang Dedet. Seketika ia ingat hal penting yang harus ia tanyakan. "Ayah, Abbas dan Pak Buyung gimana keadaannya?" Bagindo Sati terdiam. Orang-orang yang ada di sana saling pandang satu sama lain dan terlihat sedikit berbisik-bisik. Dedet yang ada di ruangan itu juga langsung menunduk seakan enggan untuk menjawabnya. Nanti ayah ceritakan setelah Tara sehat dulu ya," janji Bagindo Sati walaupun masih ada keraguan di matanya. Saat api telah padam pasca hujan deras yang mengguyur area sawah dan bukit, warga bahu-membahu menyusuri hutan dan area bukit mencari Abbas. Mereka memang berhasil menemukan Abbas dalam keadaan sadar. Namun, ia sudah tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Ia bicara tidak jelas dan emosinya tidak stabil. Orang-orang mengira Abbas hanya mengalami trauma karena berhari-hari di hutan. Namun ternyata sikap anehnya itu tidak hilang-hilang. Tidak hanya Abbas, di sisi lain hutan yang terbakar, warga menemukan jasad laki-laki yang mati terpanggang. Awalnya mereka tidak tahu jasad siapa itu. Namun, setelah melihat berjam-jam logam yang dikenakan, orang-orang langsung mengenalinya sebagai jam tangan milik Buyung. Beberapa waktu kemudian, Guntara jujur tentang yang terjadi di bukit dan bagaimana ia menjadi pagar alam baru menggantikan Datuk Pagar Alam yang lama. Sebuah beban berat untuk menengahi dua alam yang berbeda. Namun Bagindo Sati yakin Guntara sudah memiliki kebijaksanaan itu sejak kecil. Datuk Pagar Alam akhirnya dinyatakan meninggal dunia meski jasadnya tidak ditemukan. Warga melakukan salat gaib yang dipimpin oleh Bagindo Sati untuk mendoakan tokoh berpengaruh dan berjasa di kampung itu. Kuburan dengan nisan bertuliskan Datuk Pagar Alam juga dibuat sebagai tempat orang-orang yang ingin mendoakan dan mengingat beliau. Meski di bawah makam itu tidak ada jasad Pagar Alam yang dikuburkan selain tongkat dan kacamata milik mendiang. Lokasi makam itu berada di samping Surau Pamatang, di sebelah makam Badan Tam yang kini sudah diketahui nama dua orang yang dikubur di sana, yaitu Badaru dan Patiah. Tepat rasanya mensejajarkan ketiga orang itu di sana. Supardi pada akhirnya diserahkan ke kepolisian karena laporan perusakan sawah, kasus suap yang saat pemilihannya sebagai kepala jorong, dan berbagai macam kesalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Ia mendekam selama beberapa tahun dan setelah bebas ia memilih merantau ke Jawa. Sebagai penggantinya, posisi kepala jorong digantikan oleh kandidat kedua sekaligus orang yang sejak awal lebih pantas menduduki posisi itu, yaitu Bagindo Sati. Mina dan Nek Pampang ditawari Bagindo untuk tinggal di rumahnya. Namun Nek Pampang menolak dan memilih Mina saja yang diasuh oleh keluarga Bagindo. Nek Pampang meninggal 3 tahun setelahnya dengan sangat tenang di rumahnya. Kemudian, bertahun-tahun kemudian, Guntara Pagar Alam tumbuh sebagai seorang yang bijaksana seperti ayahnya. Ia tetap meneruskan apa yang diperjuangkan Pagar Alam sebelumnya mengenai keseimbangan antara dunia dan bagaimana bertindak adil terhadap Pagar Alam. Sesekali ia akan singgah ke alam bunian untuk menemui Sufyan dan Abbas yang juga hidup bahagia dengan Buyung di sana. Terkadang Guntara datang dengan membawa ucapan salam dari Mina untuk abangnya. Mina sendiri tumbuh sebagai wanita desa yang cerdas dan sigap. Meski melakukan semua kegiatannya di kursi roda, Mina mampu berprestasi dan bersekolah hingga jenjang yang tinggi. Ia juga sudah menganggap Guntara sebagai abang kandungnya sendiri. Sementara Abbas masih hidup hingga dewasa. Namun, sebagaimana Heri, ia kini menjadi orang gila yang berkeliaran sepanjang hari mengelilingi kampung. Abbas yang di dunia nyata. Tapi tidak seperti orang gila lainnya yang sering diejek dan bahkan diisengi oleh orang-orang serta anak kecil. Tidak ada orang yang berani mengganggu Abbas. Ini bukan karena Abbas sering mengamuk atau berkelakuan yang mengancam keselamatan, tapi karena Abbas dilindungi oleh sahabatnya yang terus merawatnya dan sering menemani Abbas berjalan-jalan. Ya, Abbas masih terus bersama sahabatnya, Guntara,
si Datuk Pagar Alam. Cerita ini hanyalah cerita fiksi. Tapi walaupun fiksi, ini dibuat berdasarkan beberapa urban legend, mitos, dan kabar-kabar yang tersebar di Sumatera Barat. Nama tokoh, lokasi kejadian, dan detail cerita tidak berhubungan dengan lokasi tertentu di kehidupan nyata. Terima kasih sudah mengikuti cerita ini hingga tamat. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sampai bertemu di cerita berikutnya. Kisah misteri Bukit Orang Bunian tamat.